Oh, kamu. Cai 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 cai. Cai 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 cai. Jangan takut, teman-teman kecil. Saya adalah dewa kekayaan. Pengalaman bawah. Amati penderitaan di dunia. Baru saja berubah menjadi pengemis yang marah. Diremehkan. Hanya kamu. Bersedia bersedekah dengan makanan terakhirku. Pikiran yang bagus. Kelebihan yang lengkap. Tujuan yang baik akan membawa hasil yang baik. Hari ini, aku akan memberimu berkah. Membantu Anda memecahkan kebingungan. Ubah takdir Anda. Ini adalah mata surga. Sekilas tentang esensi segala sesuatu. Bedakan antara nilai yang salah dan nilai yang benar. Penggunaan yang bagus. Masa depan yang menjanjikan. Ketika kekayaan Anda mencapai puluhan juta, kita akan bertemu lagi. Dewa kekayaan. Mata surga. Aku pasti sedang bermimpi. Ini. Nilai pasar. Kantong plastik mata yang diberikan dewa kekayaan kepadaku. Benar-benar dapat melihat nilai dari segalanya. Itu semua palsu. Bos ini memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah dinasti King yang serius. Tempat kebakaran rakyat berwarna biru dan putih. Lihatlah gambar ini. Glasir ini diturunkan dari nenek moyang saya. Jika Anda tidak terburu-buru mencari uang, aku benar-benar tidak tega mengeluarkannya. Orang baik. Sepotong sampah seharga $50. Tertiup ke dalam tradisi leluhur dinasti King. Kenapa kamu tidak bilang itu Qianlong? Saya pribadi keluar untuk memberikannya kepada Anda. Bos. Di bagian bawah botol tertulis microwave only. Dari mana asal dinasti King? Bos. Kamu memecahkan mangkuk. Bagaimana cara menjualnya? Saudaraku, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ini adalah hal yang lama. Memberi Anda harga tetap. 3.000 yuan. 3.000 yuan. Saya akan membeli mangkuk pecah Anda seharga 3.000 yuan. Maaf. Saya tidak mampu membelinya. Saudara, Anda harus menawar saat berbisnis. Bagaimana kalau Anda menentukan harga? Bagaimana jika itu terjadi? 500. 5 yuan. Menjual. Masih terlalu tinggi. Beri aku sesuatu dan aku akan membungkusnya. Oke. Bisakah Anda berbalik dan menghasilkan banyak uang? Lihat saja mangkuk ini. Pria ini. Ini adalah toko barang antik ya Jisuan. Apakah Anda di sini untuk membeli barang antik atau? Halo pemilik toko. Aku punya sesuatu. Saya ingin Anda membantu saya melihatnya. Oke, izinkan saya membantu Anda melihatnya. Pria ini. Objek milikmu ini. Di mana kamu mendapatkannya? Oh. Yang di depan. Dibeli secara acak di jalan antik. Apa yang salah jika saya membaca dengan benar? Yang ini, seharusnya. Perawatan khas dari tempat pembakaran Sing di dinasti Tang. Cangkir glasir putih. Ah, kamu lihat. Warna glasir ini terpelihara dengan sempurna. Ini jarang terjadi. Barang bagus. Sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Atas nama toko kami, saya bisa. Dibeli seharga 500.000. 5 setengah juta. Benar? Jika kamu keluar sekarang, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Keluarlah sekarang. Hanya harga yang Anda katakan, $5. Tukarkan dengan 500.000 di dunia ini. Apakah ada kesepakatan yang lebih baik dari ini? Ayo. $100 juta. 100.000. Aduh. Tuan Lin memiliki penglihatan yang sangat bagus. Dapat ditemukan di warung. Bayi yang baik. Ini kartu nama saya. Tolong simpan itu. Hal baik apa yang akan terjadi di masa depan? Jangan ragu untuk menghubungi saya. Harga. Kepuasan Anda terjamin. Saya mendapat $500.000 sekarang. Dengan mata yang diberikan oleh dewa kekayaan. Saya akan menjadi kaya di masa depan. Itu belum saatnya. Hehe. Toko teh susu. Saya belum pernah minum teh susu sebelumnya. Punya uang sekarang. Cobalah. Halo Tuan. Apa yang ingin Anda pesan? Mana yang paling Anda jual? Penjual terbaik baru-baru ini. Itu adalah tutup susu keju kayu manis emas. Lalu sampai pada ini. Oke. Hei. Sialan. 2 juta. Petugas itu. Ya. Gulir di sudut. Apakah Anda ingin menjualnya? Oh, apa yang kamu bicarakan? Itu direnovasi oleh bos sebelumnya. Lukisan palsu ditemukan di pasar Loak. Setelah digantung selama 2 hari, saya merasa bagus. Biarkan saja di sana untuk saat ini. Hei, bisakah kamu menjualnya padaku? Lukisan itu tidak nyata. Untuk apa kamu menginginkan ini?
Tidak, saya tidak bisa menunjukkan bahwa saya terlalu menyukainya. Akan buruk jika dia mengetahuinya. Hai. Saya. Saya biasanya suka membalik-balik beberapa lukisan kuno. Saya benar-benar tidak mampu membelinya jika saya tidak punya uang. Membeli beberapa yang palsu, penuh fasad. Hanya berpura-pura? Ya. Beri saya 50 yuan dan saya akan menjualnya kepada Anda. Kesepakatan. Barang-barang yang awalnya diminta bos saya untuk saya buang. Temui seseorang yang memanfaatkan Anda. Saya menghasilkan 50 yuan dengan sia-sia. 50 yuan. Tambahkan uang untuk secangkir teh susu. Menggantinya dengan kebocoran 2 juta dolar. Saya khawatir dewa kekayaan mengejarnya untuk memberinya makan. Halo. Halo Bos Yo. Saya punya lukisan di sini. Apakah kamu ingin melihatnya? Oke. Saya di toko. Kemarilah. Tuan Lin, silakan duduk. Biarkan aku melihat. Harta karun apa yang kamu temukan? Tolong bantu saya melihat lukisan ini. Tuan Lin. Lukisanmu, Imho. Itu hanya tiruan modern. Tidak ada nilai. Apa? Imitasi modern. Tidak mungkin. Mungkinkah mata di surga telah rusak? Tidak, tidak. Berkat yang diberikan oleh dewa kekayaan. Bagaimana kamu bisa berbohong padaku, Tuan Lin? Bisnis barang antik ini. Segera bayar uang sekolah. Ini adalah hal yang umum. Terakhirmu. Sangat beruntung. Kali ini. Melewatkan sedikit adalah hal yang wajar. Jangan khawatir, Guru Yo. Bisakah Anda membantu saya melihat lagi? Apalagi yang ada di lukisan ini? Tempat yang terabaikan. Karena Tuan Lin sangat bertekad. Kalau begitu aku akan melihat lebih dekat. Tunggu. Sangat aneh. Ketebalan kertas ini. Apa bedanya dengan kertas nasi biasa? Jauh lebih tebal, bahkan tiruan modern. Bagaimana hal itu bisa dilakukan? Gunakan kertas yang salah. Pertanyaan mendasar seperti itu? Tuan Yo, saya sedang berada di toko saat itu. Saat aku melihat lukisan ini, saya merasakannya dengan mata saya. Rasanya berbeda dengan lukisan lainnya. Tunggu sebentar. UPS ini. Ini. Ada sesuatu di bawah sini. Ada lukisan tersembunyi di bawahnya. Perasaanmu. Sangat akurat. Benar saja, dewa kekayaan tidak akan menipu saya. Keahlian ini, perasaan ini. Kami menemukan satu. Yang sebenarnya sengaja disembunyikan. Ini adalah salah satu dari 4 raja di awal dinasti Qing, karya otentik Wang Hui. Gambar mengunjungi teman di Kyushan. Itu benar, itu benar. Keterampilan melukis yang kuat. Kekuatan pena yang kuat. Itu asli dan benar. Aku hanya akan mengatakannya. Perasaan saya masih sangat akurat. Tuan Lin, ini foto mengunjungi teman di Gunung Qiu. Dia menghilang selama perang di akhir dinasti Qing. Tidak mengharapkan itu. Tuan Lin, Anda benar-benar menemukannya. Tapi, mengapa menggunakan ini? Imitasi untuk menutupi aslinya? Ini terjadi selama perang sebelumnya. Kolektor ingin melindungi keasliannya. Terlindung dari vandalisme dan pencurian. Saya akan membuat lukisan palsu dan menaruhnya di atasnya. Di bawah ini adalah yang asli. Jadi itu saja. Sungguh suatu pencerahan. Tuan Lin, karya asli Wang Cui ini. Gambar mengunjungi teman di Akiyama. Ini sangat berharga. Saya. Terutama seperti. Saya bersedia membayar 2 juta. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia berpisah dengan saya. Hal ini dapat dilihat dengan mata surga. Itu juga sekitar 2 juta. Harga Yo Heng. Penuh ketulusan. Guru Yo mengatakan yang sebenarnya. Lukisan ini bertemu denganmu. Ini adalah takdirnya. Hanya di tanganmu. Untuk memaksimalkan nilainya. Jadi. Saya masih bersedia mengambil tindakan. Tuan Lin memahami kata-kata Anda. Saya merasa terhormat. Anda dapat yakin, aku akan menyimpan lukisan ini dengan aman. Kalau begitu saya akan transfer uang kepada Anda sekarang. Bagus. Penerimaan sebesar NT 2 juta. 2 juta itu benar-benar tiba. Saya, Lin Yuan, adalah orang kaya sekarang, Tuan Lin. Kami menantikan kerjasama lebih lanjut di masa depan. Tidak masalah. Dapat 2 juta. Saya merasa lebih ringan. Berkeliling lagi. Lihat apakah Anda masih dapat menemukan kebocoran uang. Semakin banyak semakin meriah. Yang mana yang disukai bos? Coba lihat, lihat, lihat. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Semua hal baik.
Jalan antik ini penuh dengan lubang. Saya hanya ingin mengambilnya dengan serius. Itu tidak mudah. Saya mendapat 5 juta. Hei nak. Lihat saja. Pemuda, ini adalah apa yang Anda miliki. Ini dari dinasti King. Lihatlah pola ini. Semua hal nyata. Ini dari lagu. Lihatlah lebih dekat. Bos, ini ada di tanganmu. Bagaimana cara menjualnya? Pemuda, biar ku beritahu padamu. Matamu kejam. Ya, hal ini. Tapi kekasihku, mengikuti saya selama bertahun-tahun. Punya perasaan. Anda adalah seorang penjual. Apakah kamu masih peduli dengan hal ini? Harus menambah uang. Bukan omong kosong. Berapa banyak? Lewat sini. Anda memberi saya 10.000. Harga tetap. Hei, lihat itu. Bahan ini. Tahun ini. Sepadan dengan itu. Sepotong kering. Tawar-menawar Anda terlalu keras. Tidak mengerti. Lalu jual sendiri. Aku akan mencari di tempat lain. Jangan. Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin Anda katakan. Oke. Hanya harga yang Anda berikan kepada saya. Memberi. Pindai kode QR. Tanda terima 1.000 yuan. Bagus. Terima kasih. Berjalan perlahan. Hal itu. Hanya satu yang tidak diinginkan siapapun. Hanya tempat pena yang rusak. Sebenarnya dijual seharga 1.000. Sangat menguntungkan. Pemuda. Tempat pena ini ada di tangan Anda. Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Memberi. Sungguh menakjubkan. Pemuda. Penglihatanmu bagus. Orang tua. Berhentilah memujinya. Sejujurnya. Itu saja. Ini dari sudut gudang saya. Di dalam tumpukan sampah. Itu telah digali. Tidak berharga. Kamu lihat. Ini adalah wajah aslinya. Ini seharusnya. Tempat pena perak bertatahkan kayu rosewood dinasti Ming. Keahliannya sederhana dan elegan. Patina alami. Itu bukan sampah. Apa? Maksudmu, tempat pena ini. Itu batu giok. Hai anak muda. Kamu seperti ini. Anda baru saja memberi saya 1.000 yuan itu. Aku akan mengembalikannya padamu. Tempat pena ini sudah tidak dijual lagi. Aturan perdagangan barang antik. Beli dan pergi. Apakah saya memiliki catatan pembayaran di sini? Apa yang salah? Anda ingin gagal membayar utang Anda. Itu orang tua ini. Sebelum mengatakan yang sebenarnya, saya juga tidak mengetahui hal ini. Sangat berharga. Saya tidak akan menjual ini, oke? Beri aku ini. Bos ini. Aturan ini adalah sebuah aturan. Mengambil kebocoran dan melubangi. Itu semua tergantung kemampuan dan nasib. Sekarang kesepakatan telah dibuat. Bagaimana Anda bisa menyesalinya jika kabar ini tersebar? Bagaimana cara mendirikan kios ini? Nama saya Tang Xiansheng, anak muda. Ia juga seorang kolektor barang antik. Tempat pena Anda. Saya sangat menyukainya. Apakah itu mungkin? Jual itu padaku. Harga yang dilihat mata surga adalah 5 juta. Lihat berapa banyak uang yang diberikan orang tua ini. Tuan Tang. Namaku Lin Yuan, tempat pena ini. Buatlah penawaran. Jika cocok untuk saya akan menjualnya. Pemuda ini. Meski terlihat seperti pendatang baru, namun di antara sekian banyak yang palsu, pilih yang asli. Mungkin tidak sederhana. Anggap saja harga normalnya. Ini tas bagus seharga 5 juta. Saya membeli. Berapa banyak? 5 juta. 5 juta. Tempat pena rusak ini. Nilainya 5 juta. Apakah kamu bercanda? Harganya mirip dengan apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orang tua ini cukup jujur. Tuan Tang. Karena Anda menawar dengan tulus. Kartrit ini. Itu milikmu. Bagus. Pemuda. Anda juga orang yang bahagia. Tapi aku keluar untuk jalan-jalan hari ini. Saya tidak punya banyak uang tunai. Bisakah kamu menyusahkanku, teman kecil? Datang dan duduk di toko saya. Ayo. Selesaikan transaksi di sana. Ini lebih aman. Semuanya terserah Anda, Tuan Tang. Oke. Tolong. Tidak, nak. Lin Xiaoyu. Kartu ini. Ada 5 juta. Anda dapat memeriksanya. Kata sandinya adalah 68. Bagus. Ayah, aku menemukan hal yang bagus. Ayah, aku menemukan hal yang bagus. Tuan Tang, siapa ini? Ini putriku. Tang Lan. Ayah, lihat. Saya menghabiskan 1 juta. Mendapatnya dari seorang pertapa ahli. Dikatakan, ini adalah produk asli dari tempat pembakaran resmi periode Yongle dinasti Ming.
Sangat sedikit yang ada. Dia melihat saya sebagai orang yang tulus dan ditakdirkan. Lalu saya membelinya secara khusus. Hormatilah orang yang lebih tua. Datang dan lihat. Xiao Yulin, lihat juga. Ya. Tuan Lin, coba lihat juga. Perhatikan baik-baik. Apa hal yang benar-benar bagus? Membeli satu seharga 1 juta, imitasi setinggi 80 yuan, disembelih seperti domba gemuk. Dan dia bangga memamerkannya. Nona Tanglan. Anda mengatakan botol ini, Anda membelinya seharga 1 juta. Anda mengatakan botol ini, Anda membelinya seharga 1 juta. Ya, 1 juta. Guru yang tersembunyi juga berkata, pas ini, sangat sedikit yang ada. Mungkin nilainya ratusan juta. Maka Anda mungkin telah ditipu. Ini adalah tiruan. Anda menggunakannya sebagai vas, merangkai bunga tidaklah buruk. Tuan Lin. Inilah yang Anda sebagai orang awam, tidak mengerti? Pokoknya, saya belajar dari ayah saya. Penilaian harta karun selama sebulan penuh. Kamu tahu, apa bahan sumaliking? Tahukah Anda apa itu glasir kulit jeruk? Ya Anda ahlinya. Tapi ini palsu. Itu hanya palsu. Dan, kamu sangat palsu. Apa yang dikatakan Lin Xiaoyu benar. Botol ini memang palsu. Ini. Tidak mungkin ayah. Saya memeriksa ini secara khusus. Lihatlah batu merah di bagian bawah. Dan lihatlah sapuan kuas lukisan ini. Ini pasti benar. Tunjukkan padaku botolnya. Oke. Tunjukkan saja padamu. Saya ingin melihatnya. Bunga apa yang bisa kamu temukan? Ingin tahu tentang botol ini. Benar atau salah? Sangat sederhana. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu menghancurkan barang-barangku? Ini 1 juta. Tolong beri saya kompensasi secepatnya. Nona Tang, mohon jangan cemas dulu. Dinasti Ming Anda sudah menggunakan kode QR. Ini benar-benar terlalu maju pada masanya. Itu konyol. Baru belajar sedikit. Berani mengambilnya. Hal-hal itu diajarkan di buku. Pergi untuk menilai harta karun. Bahkan yang paling mendasar sekalipun. Saya lupa urutan melihat ke dalam botol. Bagaimana dengan generasi muda yang melakukan hal ini? Jangan terlalu sombong. Xiaolan. Jutaan. Itu hanya sia-sia. Anda peduli. Pada akhirnya itu dari mana master membelinya? Ayah. Saya dari A. Saya bertemu dengannya di kelompok perdagangan barang antik. Dia bilang dia adalah seseorang murid kolektor hebat. Hidup terpencil di pegunungan. Semua harta nasional ada di tangan. Dia bilang sepertinya aku ditakdirkan untuk bersamanya. Jadi biarkan dia. Pas porselen leluhur diberikan kepada saya. Konyol, benar-benar konyol. Hal yang palsu pada pandangan pertama. Anda bisa mempercayainya. Saya biasanya mengajari Anda. Di mana kamu belajar? Ayah, aku tahu aku salah. Tuan Tang menjadi tenang. Nona Tang juga sangat ingin mencari harta karun. Hanya ceroboh. Katakan lagi. Bukankah masih ada tempat pena itu? Bersihkan ini dengan benar. Mungkinkah itu bisa menggantikan kerugiannya? Tanglan. Saya pikir. Anda cukup pintar. Hanya dengan begitu saya dapat melepaskan Anda dan menerima barang dengan percaya diri. Tidak mengharapkan itu. Kamu 1 juta. Kamu 1 juta. Saya sebenarnya membeli botol porselen dengan kode QR. Lihatlah Lin Xiaoyu. Tidak pernah ketinggalan. Ayah, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Penglihatan Lin Xiaoyu sangat buruk. Sungguh mengagumkan. Putriku. Saya benar-benar harus belajar lebih banyak dari Anda. Xiaoyu Lin, aku biasanya sibuk dengan urusan. Hanya ada sedikit waktu luang. Ajak dia berlatih. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu. Bawa dia bersamamu. Tuan Tang. Anda telah berbicara. Aku harus memberimu wajah. Hai Guru Yao. Tuan Lin, permisi. Sesuatu datang ke toko saya. Segalanya sangat terbuka. Tapi ada tempat. Saya selalu merasa sedikit tidak yakin. Saya tidak tahu apakah itu merepotkan Anda. Datang dan bantu aku menutup mataku. Bahkan kamu pun tidak bisa memastikannya. Oke, kebetulan saya ada di dekatnya. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Tepat sekali. Xiaolan, ikuti aku. Xiao Yulin akan pergi ke sana bersama. Lihat dunia dengan baik. Ya. Oke, ayo pergi. Tuan Lin, Anda di sini. Ini adalah. Namanya Tanglan. Datang ke sini hari ini. Ayo belajar dari saya. Lalu masuk seperti ini. Ini dia. Pemilik harta karun Tuan Wang. 2 anak. Juga untuk mengidentifikasi. Ini harta leluhurku kan? Ayo. Dengarkan saya ceritakan tentang asal-muasal batu giok ini. Batu giok ini adalah hadiah dari nenek moyang kita.
Bahan benih giok kuno Hotan. Ini diukir dengan indah oleh pengrajin istana. Mengandung energi naga. Menurut saya kedua bos itu sangat tulus. Dengan cara ini, saya juga ingin memiliki hubungan yang baik. 1 juta. Oh tidak. Oke kamu. Kaulah yang menipu saya demi uang. Apakah itu pembohong? Bayar saya 1 juta. Gadis. Anda salah orang. Hei kamu pembohong busuk. Berhenti. Tenang. Nona Tang. Ingin mengatakan sesuatu. Nona Tang. Ingin mengatakan sesuatu. Apa yang terjadi? Jangan cemas dulu. Apakah kamu kenal dia? Itu dia. Aku bisa mengenalinya meski berubah menjadi abu. Anda berpura-pura menjadi orang luar seperti apa dengan vas pecah. Pembohong besar yang menipu saya 1 juta dolar. Kamu bajingan tua. Hanya karena kamu. Aku dimarahi habis-habisan oleh ayahku. Nak, aku belum selesai denganmu hari ini. Kamu gadis berambut kuning. Toko barang antik sudah ada sejak zaman dahulu kala. Mengakui diri sendiri. Mengambil kebocoran dan tertawa. Anda jelas tidak pandai di bidang akademis. Anda masih menyalahkan saya. Masuk akal kemanapun saya pergi. Kamu bajingan tua. Anda berani mengatakan bahwa saya memang demikian? Lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Tanglan, tenang. Meskipun orang ini brengsek. Tapi aturan toko barang antik. Itu adalah apa adanya. Jual beli dilakukan dengan penglihatan tanpa ada pengembalian. Jika Anda melakukannya sekarang, jangan bersikap tidak masuk akal. Duduk dulu. Duduk dulu. Tuan Lin ingin mengatakan ini. Lalu batu giok kuno miliknya. Mungkinkah juga? Jangan khawatir. Saya akan melihatnya dulu. Bernilai 50 yuan. Peniruan yang tertekan. Bernilai 50 yuan. Giok ini adalah sampah. Tapi kotak berisi batu giok ini sebenarnya bernilai 10 juta. Tuan Wang, kan? Anda suka berbohong kepada orang lain, bukan? Maka Anda adalah seorang pembocor besar. Sama-sama. Ayo. UPS. Hal Anda ini cukup menarik. Hanya saja harganya terlalu mahal. Jika lebih murah, saya akan mempertimbangkannya. Yang lain mengambil umpan. Banyak sekali orang bodoh akhir-akhir ini. Teman kecil, Anda masih tahu barangnya? Saya sangat membutuhkan uang baru-baru ini. Saya akan menjualnya dengan kerugian 800.000. Bagaimana menurut Anda? Setengah juta. Ini. Apa-apaan ini? 50 dolar. Berapa 50 yuan? Teman kecil. Apakah kamu bercanda? Berhenti bertindak. Dasar batu giok lusuh tidak mungkin palsu lagi. 50 yuan adalah ongkos taksi Anda. Naik taksi dan keluar. Kamu berbicara omong kosong. Bagaimana kalau kita memanggil polisi? Biarkan para ahli datang. Lihat apakah benda ini asli atau palsu. 50 adalah 50. Sial bagi saya. Pindai kode dengan cepat. Anda terima 50 yuan. Tunggu saja aku. Kakak laki-laki, bukankah kamu sudah mengatakan semuanya? Ini tidak mungkin untuk dipatahkan. Apakah itu batu giok yang rusak? Lalu kenapa kamu baru saja beri dia 50 dolar? Bukankah ini uang gratis? Ya, Tuan Lin. Saya baru saja melihatnya bertindak seperti seorang master. Saya benar-benar berpikir saya bisa melihat beberapa senjata penting. Sungguh menyenangkan. Apakah kamu baru saja mengobatinya? Terlalu sopan. Hei. Siapa bilang dia akan datang? Tidak membawa sesuatu yang baik. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Apakah batu gioknya hanya sampah? Hal bagus darinya. Tepat di toko ini. Ini. Di mana itu? Saudaraku, tolong beritahu aku secepatnya. Berhentilah bersikap sok. Sangat cemas. Tuan Lin. Berhentilah pamer. Katakan dengan cepat. Sampah seperti itu harus tinggal. Tempat di mana sampah berada. Tapi kotak ini. Itu yang dia bawa hari ini. Sayang sungguhan. Tuan Lin. Kotak ini. Bukankah itu hanya wadah untuk batu giok palsu? Hal baik apa yang bisa terjadi? Benar. Bukankah ini sebuah kotak untuk batu giok yang rusak? Hal baik apa yang bisa terjadi? Guru Yao. Bisakah Anda melihat lebih dekat? Sepotong batu giok itu benar-benar sampah. Tapi, kotak sampah ini bukan barang biasa. Kepadatan ini, tekstur ini. Mungkinkah itu? Tuan Lin, kamu sungguh luar biasa. Yang ini dari akhir dinasti Ming. Kotak harta karun bertatahkan Huang Huali. Penglihatanmu. Saya sangat yakin. Apa yang terjadi? Siapa yang hebat? Apa yang kamu bicarakan? Lihatlah pola Huang Huali ini. Sangat berminyak. Ini adalah makanan Hainan terbaik. Batu giok bertatahkan berbagai warna ini. Keahliannya khas. Gaya dinasti Ming akhir. Kompleks tetapi tidak semrawut. Indah. Ini menyelamatkan negara. Itu sempurna. Tuan Lin. Sangat terpelihara dengan baik. Menurut saya, harga pasaran.
Tidak kurang dari 10 juta. Tidak kurang dari 10 juta. Berapa 10 juta? Hanya kotak rusak ini. Menurut pendapat saya, jika Anda bertemu kolektor yang tepat, ini dijual seharga 12 juta. Itu bukan tidak mungkin. Tuan Lin, kalau bukan karena Anda, aku benar-benar hanya menerima ini. Lebih dari 10 juta bayi. Buang saja sebagai sampah. Ini terlihat di mataku. Benar-benar dibandingkan denganmu. Jadi, saya memberi pembohong itu 50 dolar. Jika dia bereaksi di masa depan. Aku ingin kotak ini kembali. Kami juga memiliki catatan pembayaran. Penjualan yang tidak dapat dikembalikan. Dia tidak ingin kembali sama sekali. Luar biasa, kamu luar biasa. Tuan Lin ternyata begitu. Saya sudah mengharapkan langkah ini sejak lama. Pantas saja ayah mengizinkanku belajar bersamanya. Pria ini sangat mengagumkan. Tuan Lin, bagaimana kabarmu? Anda dapat langsung melihat bayi ini. Apakah kamu mengerti perasaannya? Saya lahir. Rasakan saja hal-hal baik itu. Perasaan bawaan. Tuan Lin, harta ini tak ternilai harganya. Saya juga menyukainya. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia. Ambil tindakan. Karena Guru Yao ingin membeli. Itu. Anda sedang mempertimbangkan untuk membuat penawaran dengan cara ini Tuan Lin. Bagaimana dengan saya? Sesuai dengan harga pasar tertinggi. 10 juta terkumpul. Bagaimana menurut Anda? Ke dalam. Ikuti saja harga yang Anda tawarkan, Tuan Yao. Bagus. Tuan Lin, Anda sangat menyegarkan. Saya kenal seseorang. Tidak sedang ada urusan juga. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Penerimaan 10 juta yuan. Saya pergi. Itu 10.000 dolar, itu uang yang banyak. Guru Yao senang. Tidak ada yang salah dengan ini. Lalu aku akan membawanya kembali. Halo Tuan Lin dan Nona Tang. Lalu kita akan bertemu lagi nanti. Hei, kenapa kamu tiba-tiba berhenti bergerak? Dewa kekayaan. Kenapa kamu di sini lagi? Teman kecilku, kamu baik-baik saja. Tampaknya itu mata. Apakah Anda menggunakannya dengan sangat lancar? Saya katakan sebelumnya. Ketika kekayaan Anda mencapai puluhan juta, kita akan bertemu lagi. Hai, terima kasih padamu. Akulah yang sebenarnya sekarang. Multijutawan. Ya. Tidak perlu sopan, teman kecil. Saya hari ini memberi Anda kemampuan untuk melangkah lebih jauh. Membantu Anda lebih baik membedakan antara kenyataan dan kenyataan di dunia. Ingat. Tetap setia pada hatimu. Manfaatkan kemampuan ini dengan baik. Tunggu sampai kekayaan Anda melebihi 100 juta. Kamu dan aku akan tetap. Selamat tinggal. Hilang lagi. Naga itu melihat kepalanya tetapi tidak melihat ekornya. Perspektif. Dewa kekayaan mengarahkan pandangannya ke langit, ditingkatkan menjadi mata waskita. Apa yang salah? Saya pergi. Kamu. Apa yang kamu lihat? Tidak. Lin Yuan, tenanglah. Kemampuan yang diberikan oleh Dewa Kekayaan. Aku tidak memintamu melakukan ini. Harus digunakan dengan cara yang benar. Jangan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa. Itu. Ayo pergi. Pergi ke jalan antik. Belajar. Angstrom, kamu tunggu aku. Ayolah, teman sekelas Tanglan, mulai kelas. Pertama izinkan saya melihatnya. Apakah Anda mengalami kemajuan dibandingkan sebelumnya? Ayo. Di warung-warung ini. Pilih sesuatu dan tunjukkan padaku. Oke, maka Anda harus mengawasinya. Kali ini, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Kesalahan yang sama lagi. Bersenandung, harapan. Coba saya lihat. Vas ini bagus. Anda memilih vas lagi. Kamu ke vas itu, sangat gigih. Anda tidak mengetahui hal ini, bukan? Ayah saya mengajari saya. Di mana kamu jatuh? Di mana harus bangun? Tuhan. Kode QR lainnya. Terakhir kali ada di dalam botol. Tetap di luar kali ini. Bagian bawah botol menyala. Bodoh ini. Label yang sangat jelas. Aku bahkan tidak berpikir untuk mengambil botol itu. Ambil dan lihat bagian bawahnya. Bos. Ini. Berapa banyak? Gadis. Penglihatan bagus. Ini berasal dari pertengahan dinasti Qing. Tempat pembakaran rakyat yang bagus. Harga tetap. 500.000 juta. Oke. Lalu aku akan melakukannya. Hei.
Apakah Anda benar-benar membelinya? Kemana perginya matamu? Itu jelas sekali palsu. Anda bahkan tidak dapat melihatnya. Itu. Di dalam botol itu. Aku hanya menonton semuanya. Ah ya. Kali ini. Itu tidak ada di dalam botol. Itu karena orang yang membuat barang ini. Saya juga berpikir masukkan kode QR ke dalamnya. Itu sangat bodoh. Kali ini. Itu di bawah. Anda hanya tidak tahu. Balikan dan lihat. Apakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Tanglan. Ahli. Ahli. Kamu pembohong. Kamu terus saja berkata, apa yang harus dikatakan? Tempat pembakaran rakyat yang bagus dari pertengahan dinasti Qing. Kode QR ini. Bagaimana kamu menjelaskannya? Bagaimana Anda menjelaskannya? Gadis, ini. Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Botol ini. Saya juga mendapatkannya dari orang lain. Dikumpulkan. UPS. Saya juga. Mata buta. Maaf. Untungnya Anda tidak membayar kali ini. Kalau tidak, ayahmu. Ini tidak sesederhana marah. Lalu kamu berkata, di warung ini. Apakah ada sesuatu yang berharga? Mengapa saya tidak bisa memilihnya? 88.888. Saya pergi. Untungnya saya mendapat röntgen. Sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi di dalam patung perunggu ini. Bernilai 15 juta. Mutiara malam. Bos. Bagaimana cara menjual ini? Ini serius. Dinasti Ming. Tembaga emas. Satu harga. 500.000. Mengerti. Aku melihatmu. Bukannya saya benar-benar ingin menjualnya. Tanglan. Ayo pergi. Pergi dan cari di tempat lain. Bos. Anda menentukan harga. Tidak bisakah kamu menentukan harganya? Sebuah jari. Dari 500.000. Langsung potong jadi 100.000. Tuhan. Ini terlalu kejam. Bukan? Kakak benar-benar mampu. 100.000. Anda menawar harga ini. 100.000 adalah 100.000. Saya kehilangan uang. Jadikan kamu teman ini. Blok kering. Duo. Berapa banyak? Gila. 500.000 hal mengatakan 1.000. Bagaimana Anda bisa membeli ini? Jika harga ini bisa diperdagangkan. Pemilik warung ini benar-benar bodoh. Kesepakatan. 1.000 adalah 1.000. Uang tunai atau pindai kode? Benar-benar memberikannya. Bos, pindai kode. Menerima 1.000 yuan. Ayo pergi. Di warung ini. Tidak ada hal baik yang tersisa. Ambil kembali patung Buddha ini. Tunjukkan pada ayahmu. Bagus, kalau begitu aku akan menelepon ayahku. Beri makan ayah. Apakah kamu di toko? Di sini. Apa yang salah? Ah, saudara Lin Yuan dan saya menemukan hal baik lainnya. Ah masa, saya benar. Saya perlu berbicara dengan Xiao Yulin tentang sesuatu. Datang langsung ke sini. Aku akan menunggumu di toko. Kerja bagus. Kami akan segera ke sana, saudara Lin. Ayahku ada di toko sekarang. Ayo pergi ke sana sekarang. Ayo pergi tanpa basa-basi lagi. Ya. Anda di sini. Ya. Kata Xiaolan. Anda membeli harta karun lainnya. Buka mataku. Ayah. Lihatlah dengan cepat. Saudara Lin Yuan. Inilah yang menarik perhatian saya. Saya mendapatkannya hanya dengan 1.000 yuan. Oh. Ya. Hahaha. Lin Xiaoyu. Lin Xiaoyu. Saya benar-benar tidak mengharapkan hal itu. Bersenandung. Tang Lao. Tidak mengharapkan apapun. Saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka. Anda benar-benar memilikinya. Hari yang buta. Ayah. Maksudmu. Saudara Lin Yuan. Salah membaca. Ya. Kamu lihat. Patung perunggu ini. Warna karat mengambang. Rasa ringan dan lapang. Lihatlah tembaga ini. Kasar dan berkilau. Saya takut. Bahkan bukan tembaga asli. Sentuh. Mungkin pecah. Tiruan modern yang khas. Tidak berharga. Xiao Yulin. Tidak masalah. Hanya $1. Anggap saja itu sebagai pelajaran. Sering berjalan di tepi sungai. Bagaimana mungkin seseorang tidak membuat sepatunya basah? Tang Lao. Menurut Anda, saya akan melakukan ini. Apakah ini kesalahan tingkat rendah? Ah. Apa yang salah? Jompo. Saya telah menonton ini selama separuh hidup saya. Anda, kamu, itu memang palsu. Tanglan. Di mana palu terakhir kali? Pinjamkan aku sebentar. Kamu akan menghancurkan segalanya lagi. Hei. Sangat pintar. Tebak dengan benar. Ya. Ini.
Tang Lao. Selanjutnya, beri aku mata lagi. UPS. Luar biasa. Ini adalah mutiara malam alami. Lihatlah pancaran cahaya ini. Cahaya yang berharga ini. Ukurannya juga jarang. Dilihat dari pengalaman saya. Nilai pasar ini setidaknya di 15 juta. Hanya manik seperti itu. Bernilai 15 juta. Ya. Lin Xiaoyu, kamu. Bagaimana kamu tahu patung perunggu ini? Siapa yang melihatnya? Semua orang mengira itu sampah. Bagaimana Anda bisa yakin ini ada di sini? Ada sesuatu. Segera setelah saya mendapatkannya, rasakan saja. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Dan perasaan saya selalu akurat. Dia memberitahuku, ada barang bagus di sini, namun kali ini sepertinya itu masih tidak berbohong padaku. Kehidupan akhirat yang mengerikan. Kehidupan di masa depan sangat buruk. Belum pernah sebelumnya di dunia antik. Seperti kamu. Tidak pernah salah. Bintang yang sedang naik daun. Ah. Mataku sebenarnya ditindik hari ini. Bahkan tidak melihatnya. Lapisan penyamaran ini. Kagumi. Saya sangat mengagumi. Xiao Yulin, sejujurnya. Paviliun boya saya. Ada satu bagian yang hilang. Seseorang yang bisa memegang tempat itu. Mutiara malam. Ini milikmu. Tidak peduli kualitas atau ukurannya. Semua memenuhi syarat sepenuhnya. Aku tidak tahu, teman kecil. Apakah kamu rela melepaskan cintamu? Saya bersedia membayar 15 juta. Membelinya. Sejak Tuan Tang suka. Saya ingin menjadi harta karun toko lagi. Lalu saya akan membayar sesuai harga yang Anda sebutkan. Bagus. Lin Xiaoyu. Senang. Ayo. Bagus. Berbalik. Pembayaran diterima. 15 juta yuan. Tuhan. Saudara Lin Yuan. Kamu terlalu hebat, bukan? Tiba-tiba saja seperti itu. Hanya puluhan juta. Keberuntungan. Itu semua adalah keberuntungan. Hei. Oh, benar sekali. Ayah, bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Apakah Anda ingin bertemu saudara Lin Yuan jika Anda memiliki sesuatu? Lihatlah ingatanku. Lihat saja bayi ini. Itu saja. Asosiasi barang antik saya. Ada anggota. Dia juga seorang kolektor senior. Hubungi saya secara khusus hari ini. Di mana dia baru-baru ini punya satu bayi yang luar biasa. Saya juga tidak yakin. Dikatakan biarkan aku lewat. Bantuan. Mata telapak tangan. Saya sedang berpikir. Xiao Yulin, matamu bersinar-sinar. Jauh lebih baik dariku. Tidak sebaik. Ikutlah denganku. Tepat sekali. Biarkan Xiaolan pergi bersamamu. Biarkan dia panjang umur di dunia. Bayi yang luar biasa. Terdengar menarik. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak yakin. Apakah saya masih dapat menemukan kebocoran lainnya? Benar-benar? Itu bagus. Ini belum terlambat. Ayo pergi sekarang. Ya. Pergi. UPS. Bos Tang, Anda di sini. Aku sudah lama menunggumu. Ayo, silakan masuk ke dalam. Angstrom, Nona Tanglan, adalah putri kecilmu. Saya tahu. Ini adalah. Oh, yang ini. Adalah temanku. Lin Yuan, Lin Xiaoyu. Jangan lihat dia karena dia masih muda. Penglihatan. Tapi ini. Yang ini. Itu Bos Zhao. Bos Zhao. Ternyata itu adalah Xiao Yulin. Senang bertemu denganmu. Hei, silakan masuk ke dalam. Ya. Pergi. Tang Xiansheng. Hal lama. Jangan berpikir Anda akan membawanya hari ini, anak kecil. Anda dapat melarikan diri dengan seluruh tubuh. Hari ini. Bahkan jika Raja Surga datang. Aku juga tidak bisa melindungimu. Tidak perlu, tidak perlu. UPS. Tang Lao. Anda memberi saya mata telapak tangan. Ini berasal dari dinasti Xiang dan Yao. Topeng hewan perunggu. Saya bekerja keras. Baru saja menerimanya. Identifikasi perunggu. Ini selalu menjadi kelemahan saya. Saya melakukan kesalahan sekali beberapa tahun yang lalu. Itu masih menjadi bayangan psikologis sampai sekarang. Hal lama. Inilah yang saya lakukan untuk Anda. Imitasi tinggi yang dibuat khusus. Serang titik lemah Anda secara khusus. Selama Anda mengatakan itu benar. Saya akan segera melaporkannya ke asosiasi. Katakanlah Anda sudah tua dan redup. Benar atau salah? Posisi presiden. Sudah waktunya memberikannya padaku. Biarkan aku melihat. Bentuk. Polanya baik-baik saja. Warna karatnya juga terlihat natural. Tapi ada sesuatu yang terasa salah. Tapi saya tidak tahu di mana itu palsu. Ada apa, Tuan Tang? Kamu? Bukankah seharusnya begitu? Anda juga tidak tahu. Tidak, tidak. Biarkan aku menjadi orang tua. Lihat lagi. Menonton. Tidak terlihat palsu. Percaya intuisi Anda lagi. Ya.
Hal ini dilihat dari pengalaman lama. Dekorasi kuno dan kikuk, warna karat sampai ke tulang. Itu seharusnya benar. Tunggu. Tunggu. Adik kecil ini. Tang Lao. Barang antik sedang diidentifikasi. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Apakah Anda memahami aturannya? Lin Xiaoyu. Maksudmu? Tang Lao. Menurutku, benda ini ada di tanganmu. Itu pasti palsu. Palsu. Ayah. Perasaan saudara Lin Yuan sangat akurat. Jika tidak, lihatlah lebih dekat. Identifikasi perunggu. Itu selalu menjadi kelemahan saya. Sebenarnya aku juga merasa tidak enak. Tapi saya tidak tahu di mana letak kebohongannya. Namamu Lin Yuan, kan? Tuan Tang adalah kita. Presiden Asosiasi Barang Antik. Dia belum mengambil keputusan. Kamu pikir kamu ini siapa? Oke. Lalu aku akan memberitahumu apa yang aku katakan. Bersikaplah terus terang. Tuanmu. Itu palsu. Hanya saja cukup disimulasikan. Pemuda. Anda mengatakan ini. Apakah ada bukti? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Bukti. Saya punya. Saya tidak punya bukti. Beranikah saya mengatakan itu? Bagus. Anda berani. Itu saja, mari kita bertaruh. Jika kamu bisa membuktikannya. Hal ini, itu palsu. Barang dari toko barang antik saya. Pilih saja satu dan bawa pergi. Jika Anda tidak dapat membuktikannya, itu palsu. Bagaimana denganmu hari ini? Terserah saya, selangkangan Zhao Wei. Telusuri. Akui kesalahan Anda dengan lantang. Dan, Tuan Tang harus mengumumkannya kepada publik. Harta karun ini. Itu benar. Kali ini, terserah Anda apa yang harus dilakukan. Oke. Tidak masalah. Saudara Lin. Jangan impulsif. Bagaimana jika itu jebakan? Lin Xiaoyu, taruhannya tinggi. Tidak harus seperti ini. Yakinlah. Serahkan padaku. Benda milikmu ini. Dilihat dari bentuknya, seharusnya begitu. Dinasti Shang dan Yao. Topeng hewan perunggu. Oh, teksturnya bening. Berbintik-bintik berkarat. Mulai dengan berat. Mulai dengan berat. Kantong bubur kertas ini. Itu sudah cukup umur. Ini adalah pandangan yang tajam. Ini benar-benar terlihat nyata. Saya pikir kamu bisa bermain. Apa triknya? Ah, bukankah ini masih mengakui kekalahan? Omong kosong apa itu? Ayolah, bor untukku. Tapi bagaimana denganmu? Jika itu palsu, itu palsu. Terlalu bersih. Perunggu milenium asli. Mineralisasi korosi internal. Pengepakan tekstur. Ini benar-benar mustahil. Seragam dan padat. Tapi lihat ini. Keseragaman bahan. Ada beberapa tempat di sini. Di dalam jahitan pada titik-titik penting. Masih rapi. Jejak cetakan modern. Ini juga palsu. Itu tidak akan pernah bisa dihapus. Penyakit janin. Ini. Bagaimana ini mungkin? Rincian internal itu. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia memiliki kewaskitaan? Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Kata-kata kosong. Jejak internal apa? Menurutku kamu mengada-ada. Saya ingin bukti. Oke. Tapi kulit ini perlu dibelah. Lihat ke dalam. Membuka. Kamu tahu hal ini. Berapa harganya? Kamu tahu hal ini. Berapa harganya? Saya menghabiskan 10 juta untuk ini. Dibeli dengan uang sungguhan. Rusak. Bisakah Anda membelinya? Kamu. Lalu jika aku melanggarnya? Buktikan bahwa dia palsu. Apa yang harus dilakukan? Itu saja. Ayo bertaruh besar. Jika kamu bisa membuktikannya, itu palsu. Aku juga tidak akan membiarkanmu memilih. Saya hanya menaruhnya di toko. Harta karun toko. Gratis untuk Anda, jika rusak. Anda tidak menemukan apapun. Bersenandung. Inilah saya saat itu. Beli barang antik ini. Faktur. Sudah jelas tertulis di atas. 10 juta. 10 juta saatnya tiba, Anda tidak punya apa-apa. Punyaku sangat diperlukan. 10 juta. Aku akan membelikanmu satu yang menunjukkan warna aslimu. Ditambah lagi. Harta karunmu. Jangan panik. Lihatlah betapa miskinnya dia. Bukannya aku bisa mengeluarkannya. Puluhan juta orang. Dia hanya berjudi. Saya tidak berani. Ini adalah perang psikologis. Saya punya tiket. Duduklah dengan tenang di Diautai. UPS. Bagus. Karena Bos Zhao sangat murah hati. Lalu aku akan melakukannya. Sama-sama. Lin Xiaoyu. Jangan impulsif. 10 juta. Bukan masalah kecil. Penting. Kita juga bisa mendiskusikannya dalam jangka panjang. Ayah. Saya percaya pada saudara Lin Yuan. Dia tidak pernah berkelahi. Pertarungan yang tidak pasti. Tang Lan. Palu. Kakak laki-laki, Anda merusak banyak hal. Anda kecanduan Smash, bukan? Bisnis barang antik. Benar itu benar. Salah adalah salah. Bingung antara yang asli dan yang palsu. Mencuri reputasi.
Itu tidak menghormati nenek moyang kita, bayi yang tinggal. Ya. Anda palsu yang berbahaya. Aku harus menghancurkan kamu. Beraninya kamu menghancurkannya. Anda benar-benar berani menghancurkannya. Ini adalah sesuatu yang bernilai 10 juta. Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Untuk apa kamu terburu-buru? Perhatikan baik-baik barang-barang Anda. Ini. Begitulah seharusnya. Bagian luar tuan perunggu Anda tertekan dan mulus. Tapi bagaimana dengan bagian dalamnya? UPS. Ini perunggu asli. Setelah ribuan tahun terkorosi. Secara alami, berat badan akan berkurang dan Anda ingin memulihkan berat asli. Itu secara khusus ditambahkan di dalamnya berat timah. Kamu lihat. Jejak beban timah semuanya ada di sana. Ini. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Jadi itu saja. Petunjuk ini. Ini rapi. Lapisan pengecoran modern. Pemalsuan mungkin saja terjadi. Sampai-sampai membingungkan yang asli dengan yang palsu. Zhao Wei. Anda bersaing untuk mendapatkan tiruan yang begitu tinggi. Datang dan tipu aku. Karena itu adalah biayanya. Hanya beberapa ratus dolar. Voucher belanja 10 juta Anda. Dari mana asalnya? Hei, mungkinkah kamu yang memalsukannya? Kemudian buatlah permainan khusus. Datang untuk menyakiti Tuan Tang. Apakah ini presiden asosiasi? Tidak, tidak, tidak. Zhao Wei. Anda adalah anggota senior. Beraninya kamu melakukan ini. Hal-hal kotor. Anda ingin menggunakan yang palsu. Paksa saya untuk melakukan kesalahan. Merusak reputasiku. Saya ingin duduk di posisi presiden. Kamu meludahi orang. Ini. RUU ini nyata. Aku. Saya juga tertipu. Di lingkaran antik ini. Bisakah ini digunakan? Diisi dengan timah. Atasan karat antik eksterior palsu. Keahlian. Tidak lebih dari 3. Dan baru-baru ini, mereka yang sudah menguasai teknologi ini, hanya kamu. Dikendalikan secara diam-diam. Bengkel antik Seiko. Bukan kamu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Selesai. Semuanya sudah berakhir. Orang gila bermargarin ini benar-benar berani menghancurkan, gagal merebut tahta. Sebaliknya aku akan terjatuh. Zhao Wei, itu hanya demi ayahmu. Itu sebabnya Anda bergabung dengan asosiasi barang antik. Tanpa diduga. Anda menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Siapkan jebakan untuk membuatku mendapat masalah. Kembalilah dan kirimkan sendiri pengunduran diri Anda. Mundur dari asosiasi. Mulai sekarang di lingkaran ini. Tidak ada orang sepertimu. Tang Lao. Aku tahu aku salah. Semuanya. Ini tidak terlalu dini. Silakan kembali. Tunggu. Hei. Apalagi yang kamu inginkan? Saya sudah melakukannya. Saya terpaksa keluar dari asosiasi. Bos Zhao, Anda adalah orang yang sangat mulia dan sering melupakan banyak hal. Taruhan kami belum terpenuhi. Apa yang Anda sebut toko ini? Harta karun toko. Apakah sudah waktunya memberikannya padaku? Harta karun toko saya. Tapi saya membayar harga yang mahal. Sulit untuk diundang. Jangan pernah memberikannya padanya. Ya. Saya akan memberinya harta lain secara acak. Bodoh saja sedikit dan itu akan baik-baik saja. Harta karun toko. Saya memasukkannya ke dalam satu tempat yang sangat tidak mencolok. Orang awam pasti tidak akan bisa mengenalinya. Lihatlah ingatanku. Aku akan segera mengambilnya. Lin Xiaoyu. Kamu lihat. Ini adalah hartaku. Dinasti Ming. Pas plum biru dan putih halus berwarna merah glasir. Itu milikmu. Benda ini nyata. Ini adalah tempat pembakaran rakyat yang bagus dari pertengahan dinasti Qing. Nilai pasarnya 8 juta. Bos Zhao, ini adalah harta karun toko Anda. Itu saja. Apa yang kamu lakukan? Masih menghina. Lalu apakah kamu menyukainya? Oh, Bos Zhao. Toko Anda sangat besar. Ini adalah harta karun toko. Mari ikuti taruhan kita sebelumnya. Saya sendiri yang akan memilihnya. Silakan pilih. Anda tidak menemukannya meskipun Anda mempunyai. Di manakah harta karun toko yang sebenarnya? Oke. Bagaimana dengan barang-barang di toko saya? Silakan pilih. Saya Zhao Wei. Masih menepati janjinya. Segel giok. Bernilai tujuan kecil. Dalam lukisan jelek ini, Jingran adalah senjata penting bagi negara semacam ini. Tuan Lin. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu lihat, ini semua adalah sisa dan buku besar. Saya akan menunjukkan tempat lain kepada Anda. Tuan Lin. Ini semua tidak ada gunanya. Gadget. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pas plum yang baru saja kuberikan padamu? Bangunkan kamu. Saya suka gadget ini. Barang bagus. Barang bagus. Tuan Lin. Itu hanya pemegang buku. Bab batu biasa.
Tidak berharga. Barang antik di toko saya. Porselen. Kaligrafi dan lukisan pilihan Anda. Bos Zhao, dalam tampilan penuh. Anda tidak ingin menyangkalnya, bukan? Katakan lagi. Saya masih menyukai gadget ini. Apa yang salah? Kakak laki-laki. Apa ini? Ini adalah tombol cilong. Patung rambut pegas rambut ini. Giok ini. Mungkinkah itu? Zhao Wei. Mungkinkah ini terjadi? Lebih dari 10 tahun yang lalu. Lelang di Pulau Hong Kong. Yang hilang. Diduga milik seorang pangeran tertentu di dinasti Han Barat. Segel giok putih kancing cilong. Pada lelang tahun itu. Setelah dijual dengan harga setinggi langit hampir 50 juta, tidak ada berita. Tanpa diduga, itu jatuh ke tanganmu. Lin Xiaoyu. Segel giok ini terpelihara dengan baik. Diwarisi secara berurutan, nilai sejarah dan seninya. Saat itu, harganya bisa mencapai 50 juta di rumah lelang. Itu di pasar saat ini. Pastinya lebih dari angka tersebut. UPS. Sangat berharga. Tampaknya itu toko Bos Zhao. Masih ada hal-hal baik. Itulah masalahnya. Kalau begitu aku akan menerimanya. Terima kasih. Tang Lao Xiaolan. Kami memiliki panen yang bagus hari ini. Ayo pergi. Ini luar biasa. Anda sepertinya sudah mengetahuinya sejak lama. Sepertinya bayi itu disembunyikan di sana. Kali ini, orang jahat itu akan pergi ke rumah neneknya. Oke sekarang. Presiden tidak terpilih. Dan mengusirku. Hal yang paling mengerikan adalah harta karunku. Itu adalah waktuku. Membelinya kembali seharga 50 juta. Biarkan saja dia kabur tanpa alasan. Tang Xiansheng. Lin Yuan. Kami belum selesai dengan masalah ini. Kita lihat saja nanti. Hahaha. Apakah kamu baru saja melihat wajah Zhao Wei? Warnanya hijau dan putih. Putih dan ungu. Pada akhirnya tampak seperti terong ungu. Membuatku tertawa terbahak-bahak. Xiao Yulin. Terima kasih untukmu hari ini. Jika tidak, saya merasa malu. Posisi presiden. Saya khawatir sulit untuk menjaminnya. Malu? Malu. Tuan Tang. Saya yang pertama. Saya pikir Anda adalah seorang kolektor berpengalaman. Saya tidak menyangka Anda juga menjadi presiden asosiasi. Bisakah saya membantu Anda? Saya merasa terhormat. Cinta ini. Saya menuliskannya. Kebutuhan apapun di masa depan. Asalkan tidak melanggar moralitas. Orang tua itu harusnya wajib melakukannya. Terima kasih Tuan Tang. Tapi, di mana Zhao Wei? Kemarahan akan terbayar. Dia menderita kerugian besar hari ini. Saya tidak akan pernah menyerah. Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir, Tuan Tang. Saya diukur. Lin Xiaoyu. Apa rencanamu untuk segel giok ini? Saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Tetap saja. Tang Lao. Letakkan benda ini di tanganku. Itu hanya sebuah batu. Saya masih ingin menyingkirkannya. Kirimkan kepada seseorang yang memahaminya. Itu lebih berharga. Ya. Orang bodoh tidak akan menjualnya. Sayang sekali meninggalkannya di sini. Halo, Lao Chena. Tang tua. Saya mendengar rumor. Dengarkan Anda dan seorang pemuda bernama Lin Yuan. Zhao Wei. Harta karun yang kusimpan di tanganku. Mengambilnya. Anda mendapat informasi yang sangat baik. Saya baru saja sampai di rumah. Aku juga tidak akan bertele-tele denganmu. Saya akan mengadakan lelang kelas atas. Saya kekurangan beberapa barang keras. Tanya anak itu. Harta karun itu ada di tangannya. Apakah Anda bersedia mengikuti pelelangan? Harganya pasti memuaskannya. Xiao Yulin. Saya punya teman lama. Dia ingin bertanya, segel giokmu. Apakah Anda bersedia difoto? Ya. Tentu saja saya tahu. Ya. Halo. Lao Chena. Lin Xiaoyu setuju. Bagus. Maka kami akan melakukannya sesegera mungkin. Besok siang. Hanya kita. Aula pratinjau rumah lelang Jinsheng. Lihatlah semuanya terlebih dahulu. Kamu orang tua. Anda harus datang dan mendukung saya secara langsung. Baiklah, oke. Jangan khawatir, saya pasti akan berada di sana. Sampai jumpa besok, haha. Orang yang meneleponku tadi. Nama saya Chen Hansheng. Dia adalah pemilik rumah lelang Jinsheng. Tuan Chen. Dia adalah pemimpin sejati dalam lingkaran barang antik. Pandangan terhadap sumber daya manusia. Tapi tidak juga. Saya hanya seorang presiden distrik. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Lin Xiaoyu. Jika Anda memenangkan hati Tuan Chen, daftarkan padanya. Nanti,
Ini adalah caramu. Ini jauh lebih luas. Dikatakan bahwa ini adalah kenaikan yang sangat pesat. Ini tidak berlebihan. Lelang. Tempat berkumpulnya hal-hal baik. Mungkin kita akan menemui kebocoran besar lagi. Tuan Tang mengatakan yang sebenarnya. Saya sangat ingin memiliki pengalaman yang panjang. Terima kasih Pak Tang atas rekomendasinya. Musuh bertemu di jalan sempit. Yo 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 yo. Menurutku aku ini siapa? Ternyata Master Lin yang mengambil semuanya karena keberuntungan. Dan orang-orang kami yang sangat kami hormati. Presiden Tangga. Apa yang salah? Mengandalkan harta karun yang saya ambil. Saya ingin datang ke sini juga. Aduh, Bos Xiao, Anda dikeluarkan dari asosiasi. Tidak ada tempat untuk pergi. Saya di sini untuk menjilat Tuan Chen. Kamu. Selama saya bisa menemui Tuan Chen hari ini. Meski tidak ada pergaulan. Saya masih bersenang-senang. Itu kamu. Itu hanya keberuntungan. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai karakter. Di sini. Itu tergantung pada penglihatan. Dan pengalaman bertahun-tahun. Selama saya bisa hari ini, mendapat apresiasi dari Tuan Chen. Apa yang saya makan di sini? Saya akan menarik minat. Aku akan mengembalikan semuanya untukmu, Bos Xiao. Masyarakat yang diatur oleh hukum. Tidak ingin mengambilnya. Haha. Tolong beri jalan. Pantas mendapatkannya. Kamu. Dasar gadis sialan. Itu tergantung pada berapa lama Anda bisa menjaga saraf Anda. Selama saya bisa mendapatkan apresiasi dari Tuan Chen. Biarkan saya melihat bagaimana Anda mati. Segel giok. Dan wajah Lin Yuan. Saya ingin membuat keputusan. Lin Xiaoyu. Tolong beri saya segel giok Anda. Aku akan membawanya ke belakang panggung. Biarkan Tuan Chen dan para ahli mengidentifikasinya. Menentukan harga. Bagus. Terima kasih banyak, Tuan Tang. Maaf merepotkanmu. Hei, Tuan Lin. Itu benar-benar kamu. Guru Yao sungguh suatu kebetulan. Lebih dari sekedar kebetulan. Apa cerita Anda di dunia antik? Ini hampir menjadi gila. Anda tidak pernah kalah. Dia juga mengalahkan Zhao Wei itu. Saya sangat mengagumi. Saya sangat mengagumi Anda. Guru Yao, ini semua keberuntungan. Guru Yao, apakah Anda datang untuk mengambil bagian dalam pemotretan hari ini? Jika Ya Jisuan ingin berkembang secara berkelanjutan, akan lebih baik jika memilikinya. Sertifikasi dan dukungan asosiasi barang antik. Saya selalu ingin bergabung dengan asosiasi barang antik. Saya melamar beberapa kali. Semuanya hilang. Bukankah ini terdengar? Presiden Tang akan datang. Pikirkan tentang hal ini. Cobalah keberuntunganmu. Lihat apakah saya dapat menyampaikan pesan secara pribadi. Guru Yao, Anda sangat beruntung. Izinkan saya memperkenalkan. Ini Presiden Tang. Tang Xiansheng. Tuan Tang. Ini adalah bos dari Ya Jisuan. Bos Yao. Bagaimana dengan dia? Adalah temanku. Karakter dan visi. Itu semua kelas 1. Banyak membantu saya. Ini bukan hal yang baru. Saya selalu ingin bergabung dengan asosiasi untuk belajar. Presiden Tang. Nama yang sudah lama dikagumi. Junior Yao Heng. Junior Yao Heng. Saya selalu mengagumi pergaulan ini. Saya sangat ingin bergabung dengan asosiasi dan belajar. Sejak itu, seorang teman yang sangat direkomendasikan oleh Lin Xiaoyu. Itu jelas tidak masalah. Asosiasi kami. Kurangnya orang seperti Tuan Yao. Kolega dengan kekuatan dan kredibilitas. Jadilah itu. Tunggu hingga lelang berakhir hari ini. Saya pribadi membawanya ke pertemuan asosiasi. Terima kasih, Presiden Tang. Terima kasih Tuan Lin. Ini sungguh. Tuan Lin, Anda sangat bangga sekarang. Bahkan Presiden pun memberikan wajah seperti ini. Itu saja cinta Tuan Tang. Guru Yao, Anda sangat mampu. Ayo, duduklah. Para tamu yang terhormat, harap tenang. Pelelangan akan segera dimulai. Pertama-tama, mari kita berikan tepuk tangan yang paling hangat. Selamat datang di sponsor lelang ini. Pendiri rumah lelang Jinsheng kami. Chen Hansheng, Tuan Chen. Terima kasih. Apresiasi dari semua teman lama dan teman baru. Semua orang di sini saat ini adalah ahlinya. Atau, orang yang ditakdirkan sangat menyukai barang antik. Oleh karena itu, saya secara khusus menyiapkan beberapa item. Barang bagus. Itu juga dicampur dengan hal kecil yang saya buat sendiri. Palsu. Tuan Chen juga bisa berbohong. Itu saja, Tuan Chen juga memalsukannya. Lelang ini
sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Hari ini, siapa yang bisa mengetahuinya secara akurat? Apa yang saya palsukan? Dan secara akurat dapat menemukan kekurangannya. Saya akan membuat pengecualian. Terimalah dia sebagai yang pertama bagiku. Ia juga satu-satunya murid tertutup. Saya pergi. Tuan Chen tidak akan pernah menjadi murid seumur hidupnya. Saya di sini untuk mencari penggantinya. Bagaimana jika saya bisa menjadi murid dekat Tuan Chen? Dunia antik berjalan ke samping. Tuhan tolong aku. Murid tertutup. Posisi ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Tunggu sampai saya menjadi penerus Tuan Chen. Tang Xiansheng Lin Yuan. Itu tergantung pada bagaimana perasaan Anda tentang hal itu. Dipalsukan dengan barang palsu. Apa maksudnya? Saya mengerti. Tuan Chen, inilah kecerdasannya. Dia melakukan ini. Hanya ingin membuktikan kekuatan dan keberanian kita. Lainnya. Terlalu malu untuk membeli. Jadi saya melakukan yang sebaliknya. Tawaran yang sangat tinggi. Lewat sini. Hanya dengan begitu saya dapat membuktikan sumber keuangan dan keberanian saya. Hanya Tuan Chen yang bisa memperhatikanku. Saat itu, Chen Laowei. Posisi murid tertutup. Itu pasti aku. Soal ujian Tuan Chen. Tidak sederhana. Oke. Lelangan resmi dimulai. Terima kasih Tuan Chen. Lelang dimulai sekarang. Lot pertama. Model Qianlong dari dinasti Qing. Mangkuk berwarna pastel dengan pola teratai. Kondisi bagus. Harga mulai 800.000. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50.000. Silakan menawar. 850.000. 1 juta. 2 juta. 200 meter persegi. Dia menawarkan 2 juta. 2 juta. Apakah ada kenaikan harga? Harga pasaran mangkok ini bernilai 1,5 juta. Apakah Zhao Wei gila? Kudengar dia baru saja terjatuh. Ini karena saya ingin mengeluarkan uang di sini untuk mencari tempat. Menarik perhatian Tuan Chen. 2 juta kali. 2 juta 2 kali. 2 juta kali. Kesepakatan. Selamat kepada Pak nomor 16. Hal pertama untuk memulai dengan baik. Chen Lao, pernahkah Anda melihat kekuatan dan ketulusan saya? Lot kedua. Jilat kuas lanskap berukir giok hijau dinasti Ming. Mulai tawaran 1 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 50.000. 4 juta. Dinasti Ming 2 kuda. Harga mulai 2 jutaan. 5 juta. Zhao Wei ini. Apakah Anda mengambil semua uang dari keluarga Anda untuk hal kecil ini? Membayar begitu banyak uang? Ya. Hal-hal ini ada di pasaran. Tidak bernilai sama sekali. Reputasi murid Chen kembali terkenal. Tidak ada gunanya menghabiskan begitu banyak uang, bukan? Momentumnya sangat bagus. Tapi Tuan Chen bahkan tidak melihat ke arahku. Memperkirakan. Dia seharusnya mengingatnya. Seorang pria berpandangan pendek. Katanya Tuan Chen dipalsukan dengan barang palsu. Ini jelas merupakan ujian keberanian dan kesetiaan. Selama saya tunjukkan ketulusan dan sumber keuangan yang cukup, biarkan dia melihat tekadku. Menunggu untuk menjadi satu-satunya murid tertutupnya. Uang dihabiskan sekarang. Ini tidak akan memakan waktu beberapa hari. Anda dapat melipat gandakan penghasilan Anda. Banyak. Harta karun kelas berat. Segel giok putih kancing cilong untuk pangeran dinasti Han Barat. Diwarisi secara berurutan. Kondisi luar biasa. Harga awal adalah RMB 50.000. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 1 juta. Ini bukan Zhao Wei. Apakah ada harta karun di toko? Mengapa kamu di sini? Saya dengar. Itu diambil dan dibawa sebelumnya. Tampaknya benar. Kali ini, dia sangat malu. Lin Yuan, semua karena kamu. Menunggu. Tunggu sampai saya menjadi tuan. Murid Chen malu hari ini. Saya ingin Anda membayarnya kembali 100 kali. 60 juta. Ini barang bagus. 63 juta. 100 juta. Pak No 16 menawar 100 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Apakah Tuan Chen telah melihat kekuatan saya? Untuk mendukung lelang Anda. Saya bahkan punya koleksi lama saya sendiri. Setiap orang rela membelinya kembali dengan harga tinggi. Ketulusan ini terlihat jelas di dunia. 1 miliar kali. 2 kali 1 juta. 100 juta kali. Kesepakatan. Selamat kepada Pak nomor 16. 100 juta untuk membeli kembali apa yang hilang. Saya khawatir Zhao Wei ini benar-benar gila. Sepertinya aku dipukul terakhir kali. Masalah kejiwaan. Kakak laki-laki. Katamu dia terlihat seperti ini. Apakah itu masuk hitungan? Memberi Anda 100 juta gratis. Kembalikan properti itu kepada pemilik aslinya. Harga wajar. Pantas mendapatkannya. Siapa yang memintanya melakukan hal buruk? Pembuatan porselen palsu telah merugikan banyak orang. Kali ini aku ingin menyakiti ayahku. Retribusi. Selamat kepada Pak nomor 16. Pembayaran terkait akan dilakukan setelah lelang berakhir. Penyelesaian dengan baik. Lelang berlanjut. Untuk mendapatkan penghargaan Tuan Chen. Sepadan dengan itu semua sepadan. Angkatlah hal itu. Pahami Tuan Chen. Semuanya, ini lot berikutnya. Cukup istimewa. Pas 6 sisi tempat pembakaran resmi dinasti Song. Bentuk biasa, glasir mengkilap. Harga mulai 8 juta. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 500.000. 8,5 juta, 9 juta.
Itu palsu seperti yang diharapkan. Saya secara khusus menyiapkannya. Beberapa hal bagus. Itu juga dicampur dengan hal kecil yang saya buat sendiri. Kata Tuan Chen sebelumnya. Dicampur dengan tangannya sendiri, membuat gadget palsu. Ini adalah pertanyaan tes. Ayah, saya pikir botol ini terlihat bagus. Bagaimana kalau kita membelinya? Warna glasir ini sangat menarik. Jika kamu benar-benar menyukainya. Kalau begitu ayah, ayo kita coba. 905. Hai Tanglau Tanglau. Jangan mengambil gambar dulu. Hal ini. Saya merasa ada sesuatu yang salah. 15 juta. Tuan nomor 16 tawaran. 15 juta. 15 juta kali. 15 juta 2 kali. 15 juta kali. Kesepakatan. Selamat kepada Pak nomor 16. Pria ini. Anda baru saja mengajukan tawaran yang sangat murah hati. Bisakah kamu memberitahuku? Kenapa kamu mau? Saya membeli botol ini dengan harga lebih tinggi dari harga normal. Selain itu, setelah seluruh adegan itu, Anda tampaknya terus-menerus meminta uang untuk membeli barang. Tuan Chen, mata Anda cerah. Junior Zhao Wei telah lama mengagumi Tuan Chen. Seperti guntur. Apa yang kita lihat sekarang? Beruntung untuk 3 nyawa. Chen Lao. Lelang diselenggarakan oleh Anda. Semuanya adalah harta karun. Suasananya pun semakin elegan. Para junior sangat terkesan. Para junior melakukan yang terbaik. Ini juga merupakan penghormatan kepada Anda dan tempat ini. Anda tidak perlu menyanjung saya seperti ini. Aku hanya bertanya padamu, kenapa kamu? Disimpulkan botol ini bernilai 15 juta. Apa yang kamu sukai darinya? Tuan Chen, lihat corak ini. Konsekrasi glasir. Tidak diragukan lagi ini bukan harta karun dari tempat pembakaran resmi dinasti Song. Lagi pula, hari ini adalah tempatmu, Tuan Chen. Barang ini pasti luar biasa. Penjilat lainnya. Lihat saja penampilannya. Ketaatan buta. Sepertinya masih belum ada yang bisa memahaminya. Apa maksudku sebenarnya? Botol palsu. Habiskan 15 juta untuk membelinya. Bagaimana ini bisa menjadi koleksi? Ini jelas membuang-buang uang untuk menghangatkan diri. Orang-orang muda. Anda baru saja mengatakan ini palsu. Itu. Chen Lao. Junior tidak berani berbicara omong kosong. Lihat saja objek ini. Kecemerlangan dan pesonanya. Tampaknya agak berlebihan. Sempurna dan konsisten. Daripada yang terakumulasi selama ribuan tahun. Masih ada sedikit perbedaan. Oh. Anda terus berbicara. Chen Lao. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah seorang anak muda yang belum tumbuh di gubuk. Apa yang Anda ketahui tentang tempat pembakaran resmi itu hanya nasib buruk. Anda sangat dihormati. Di tempatmu. Bagaimana mungkin menjual barang palsu? Dia mempertanyakan otoritas Anda. Lin Yuan. Jangan berpikir Anda menemukan beberapa kebocoran. Itu melanggar hukum. Berbicara omong kosong di depan Tuan Chen. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Tutup mulut. Biarkan anak itu selesai berbicara. Ini adalah harta karun tempat pembakaran resmi dinasti Song. Itu tidak lebih dari batu giok berwarna glasir. Pembukaan alami. Tapi glasir pada botol ini sangat cerah. Bagaimana dengan film pembukanya? Meski rumit, tidak ada kepintaran. Seperti ada yang melakukannya dengan sengaja. Dan warna merah batu pada tusukan di telapak kaki. Warna mengambang. Dan berlapis. Jadi saya akan membuat tebakan yang berani. Botol ini seharusnya tidak dibuat pada dinasti Song. Kalimat yang tepat sasaran. Ketika saya menyalin. Tetap dengan sengaja. Beberapa kelemahan yang sangat sulit dideteksi. Orang ini masih sangat muda. Persaingan mata sangat kejam. Saya memikirkan hal kecil ini. Mungkinkah saya benar-benar bertemu seseorang yang bisa memahaminya? Dia baru berkecimpung di industri ini selama beberapa hari. Membaca beberapa buku. Hanya berbicara omong kosong di depan Anda. Chen Lao. Anda tidak harus mendengarkan dia. Seseorang datang. Ambil ini Tuan Zhao. 15 juta untuk botol ini. Pengembalian dana penuh. Karena teman kecil Lin ini benar. Botol 6 cc ini. Ini adalah hal kecil yang saya buat sendiri. Itu palsu. Palsu. Benar saja Tuan Chen yang melakukannya sendiri. Tuan Chen palsu. Kamu bilang sebelumnya. Ada produk palsu di antara produk pesaing. Apakah ini benar? Untuk apa aku berbohong padamu? Pola glasir terbuka.
Saya menggunakan metode rahasia untuk menginduksi kelahiran. Flint Red adalah pigmen mineral. Dirender berulang kali. Seperti yang dikatakan anak ini. Semuanya. Hanya dia. Lihat trik saya. UPS. Apakah ada orang tadi? Saya harus membayar 15 juta untuk membelinya. Hahaha. Maaf. Tersedak. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Anda benar-benar tahu cara bercanda. Apakah kamu pikir aku seorang pelawak? Tapi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ini bagi saya untuk menguji semua orang. Sebuah pertanyaan kecil muncul. Uang yang Anda bayarkan akan dikembalikan secara penuh. Kamu anak muda. Penglihatan, keberanian, dan pikiran semuanya luar biasa. Jarang sekali menjadi begitu muda. Ini sangat jarang. Tetapi jika kamu ingin menjadi muridku, Anda memiliki satu percobaan terakhir. Ketiga benda ini adalah hartaku. Masing-masing mempunyai asal-usulnya masing-masing berharga. Anda hanya perlu memilih dari ketiga item ini. Pilihlah yang menurut Anda memiliki nilai tertinggi. Jika dipilih, Anda adalah satu-satunya murid saya, Chen Hansheng. Tuan Chen, Anda harus berpikir dua kali. Dia hanya beruntung beberapa kali. Ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Tuan Chen, silakan pilih murid tertutup. Tentu saja Anda harus memilih orang seperti saya yang memiliki pengalaman bertahun-tahun. Seseorang dengan kekuatan yang kuat harus menjadi orangnya. Itu wajar saja. Kualifikasi dan kekuatan. Yang palsu tadi. Apakah Anda melihat setengahnya? Tapi aku di tempat ini. Semua bunganya adalah uang sungguhan. Bukankah itu kekuatan? Dan bukti rasa hormat padamu? Jika Anda adalah satu-satunya murid dekat, biarkan dia. Lalu untuk apa saya menghabiskan begitu banyak uang? Anggap saja Anda kaya. Dan biayanya lebih mahal. Saya tidak yakin. Chen Lao. Karena persaingan yang sehat diperlukan. Kalau begitu aku akan bertaruh dengannya. Hanya 3 potong ini. Satu untukku dan satu lagi untuknya. Pilih masing-masing satu. Siapa yang memilih yang nilainya lebih tinggi? Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi murid dekat Anda? Apakah ini adil? Hei, saya sedang berbicara tentang Bos Zhao. Mengapa kamu bertingkah seperti anjing kudis? Tidak bisa menghilangkannya. Kurang omong kosong. Katakan saja padaku apakah kamu berani menantang. Jika Anda tidak berani menantang, cepat keluar dari sini. Tuan Chen, Anda juga melihatnya. Karena Bos Zhao bersikeras untuk bersaing dengan saya. Junior itu bersedia menemanimu. Tapi saya membutuhkan Anda, Tuan Chen, untuk menjadi saksi. Jika juniornya kalah, maka jadilah muridmu. Peluang dan status seperti ini. Junior menyerah secara sukarela. Tidak ada keluhan. Oke, jika aku kalah, saya secara otomatis akan keluar dari pasar barang antik. Agak menarik. Saya hanya suka melihat orang-orang bertengkar satu sama lain. Itulah masalahnya. Lalu siapa yang akan memilih terlebih dahulu? Tentu saja saya akan memilih terlebih dahulu. Mengapa Anda harus pergi dulu? Kalau begitu mari kita bersikap adil. Saya akan melempar koin hari ini. Tebak wajahnya dan putuskan apakah itu sebuah kata atau bunga. Pilih yang sama untuk masing-masing. Bagaimana? Lalu aku akan membuangnya. Menurutku bunga. Lalu aku akan memilih kata itu. Semuanya. Biarkan aku memilih dulu. Tunggu. Biarkan saya melihat siapa orang itu. Oke, kamu yang lama. Kedua sisi Anda adalah bunga. Apakah kamu curang? Siapa yang menyuruhmu untuk tidak memeriksa koin terlebih dahulu? Aturannya adalah menebak siapa yang memilih terlebih dahulu. Saya memilih dulu. Saya menebaknya dengan benar. Tentu saja aku datang duluan. Anda mulai mengemudi untuk saya. Oke, kamu bau sekali. Kamu tidak hanya curang, kamu juga berani mendorongku. Aku tidak akan memisahkanmu hari ini. Nama keluarga saya bukan Tang. Kamu juga bilang aku suka menghancurkan sesuatu? Kamu memiliki temperamen yang buruk. Tidak apa-apa jika Anda tidak santai saja. Tidak apa-apa. Biarkan dia memilih dulu. Tidak masalah. Percayalah padaku. Semuanya. Kalau begitu aku akan mengacungkan jempolmu hari ini. Pilih permata asli dari ketiganya. Mari kita lihat. Benda ini bentuknya aneh. Bahannya bukan emas atau batu giok. Penampilan yang tidak mencolok. Saya Zhao Wei. Bertahun-tahun di industri barang antik.
Belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Menurut pendapat saya, ini adalah bengkel sudut entah dari mana. Palsu yang dibuat-buat. Barang sampah. Taruh di sini. Itu hanya membuang-buang uang. Cangkir batu akik yang sederhana ini sebenarnya bernilai 200 juta. Benar saja, jebakan orang tua ini sungguh cerdik. Zhao Wei buta sekarang. Benar saja, saya salah mengira mutiara itu sebagai mata ikan. Coba lihat, semuanya ini adalah dinasti Ming. Istana kerajaan. Putih dan tanpa cacat. Keahlian yang tak tertandingi. Suasana kerajaan. Nilai. Saya pikir setidaknya 1 juta. Saya telah memilih. Sekarang giliranmu. Anak laki-laki. 2 sisanya. Mangkuk teh rusak. Cangkir pecah. Itu semua sampah. Tunggu saja untuk ditampar wajahnya. Saya memilih ini. Kamu kalah. Ini adalah pilihanmu. Saya belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Hal semacam ini. Hal baik apa yang bisa didapat? Anda pasti akan kalah hari ini. Semuanya. Hasilnya telah diputuskan. Aku, Zhao, menang. Pernahkah Anda melihat bos Zhao? Buktikan bahwa Anda memiliki sedikit pengetahuan. Anda bisa belajar lebih banyak. Lagi pula, kenapa kamu terburu-buru? Wasit tidak mengatakan apapun. Apakah ini masih membutuhkan wasit? Hasilnya jelas. Jelas saya menang. Kontes ini. Pemenangnya adalah Lin Yuan. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Chen Lao. Anda melihat dengan jelas. Ini ada di tanganku. Tapi itu nyata. Emas dan batu giok istana dinasti Ming. Putih dan tanpa cacat. Benda apa itu miliknya? Itu benar. Kamu, Yurui, memang begitu. Produk asli yang telah tiba sejak pembukaan toko. Pengerjaan yang sangat indah. Tak ternilai harganya. Penilaian pasar. Sekitar 1 juta. Tapi yang dipilih Xiao Yulin. Saya dengan hati-hati memilihnya saat itu. Cangkir batu akik hitam berongga prakin. Nilainya 200 kali lebih baik dari keinginan Anda. 200 kali. 200 kali 1 juta. Bukankah itu 200 juta? Ini bukan batu akik biasa. Bahannya sangat langka. Batu akik empedu emas merah. Ini adalah perpaduan dari dataran tengah prakin dan wilayah barat. Dan bahkan teknologi lebih lanjut. Tidak ada catatan jelas dalam buku sejarah. Hanya di lingkaran Gaogu. Sangat sedikit gambar yang berisi catatan yang tidak jelas. Bisa dikatakan harta karun melebihi segalanya. Lin Xiaoyu. Sejak kamu memilih dia. Ceritakan pendapat Anda. Chen Lao Miao menyukainya. Generasi muda menganggap hal ini terlalu aneh. Lapisan onyasnya. Hidup seperti kehidupan. Apalagi tekstur ukirannya mengandung bintang. Dan totem misterius kuno. Presisinya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pengrajin biasa. Jadi menurutku hal ini seharusnya tidak digunakan untuk menampung air. Tapi periode sebelum Qin. Negara bagian atau suku tertentu. Bejana suci yang digunakan untuk beribadah. Bahan dan teknik yang digunakan seharusnya sudah hilang. Jadi nilai sejarahnya jauh lebih banyak dari itu. Perhiasan emas dan perak biasa. Semoga beruntung, teman kecilin, apa yang kamu lihat dan pikirkan. Itu semua adalah hasil penelitian bertahun-tahun bersama saya. Itu bertepatan satu sama lain. Kehidupan akhirat yang mengerikan. Ini tidak mungkin. Dia masih muda. Bagaimana mungkin? Saksi. Saya baru saja mengaturnya. Langkah pertama dalam menemukan barang palsu. Temukan hal yang nyata tingkat kedua. Lin Yuan semuanya merespons dengan sukses. Sesuai kesepakatan. Dia bisa mewarisi jubahku. Mulai hari ini. Lin Yuan adalah orang pertama dalam hidupku, Chen Hansheng. Ia juga satu-satunya murid tertutup. Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya. Segala sesuatu yang telah Anda pelajari, simpan, dan pahami diberikan kepada Anda. Jagalah pikiran Anda tetap tegak. Mewariskan visi dan karakter ini kepada generasi berikutnya. Terima kasih atas cintamu, Guru. Murid Lin Yuanding memenuhi harapan gurunya. Ikuti instruksi master dengan cermat. Belajar dengan konsentrasi. Hei, tunggu sebentar. Bos Hao, taruhan antara kamu dan aku. Semua orang di sini adalah saksi.
Apakah kamu ingat? Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Apakah Anda keluar dari dunia antik? Tahun ini, Anda berkolusi dengan bengkel untuk menghasilkan tiruan dan palsu yang tinggi. Menipu kolektor. Mencari keuntungan. Dia bahkan memasang jebakan. Apa gunanya wajahmu? Tidak sebanding dengan bantalan sepatu saya. Dalam bisnis barang antik kami, yang kami perhatikan adalah kearifan. Jaga hati nurani Anda. Saya tidak bisa mentolerir penipuan Anda. Orang dengan niat jahat. Kamu. Kamu. Kamu apa kamu? Kenapa kamu tidak segera keluar? Bagaimana mungkin? Bagaimana saya bisa kalah? Seorang anak muda. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Zhao Wei. Lingkaran antik masa kini. Semua orang terkenal ada di sini. Apa yang Anda lakukan sudah jelas bagi semua orang. Mulai sekarang, Anda tidak lagi berada di lingkaran ini. Jaga dirimu baik-baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lin Yuan. Karena kamu adalah muridku. Ini adalah menjadi seorang guru. Hadiah pertama untukmu. Ini adalah saat saya menjadi seorang guru. Bepergian keliling. Mempelajari harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Catatan pengalaman tertulis. Di antaranya adalah cerita yang tidak diketahui dari banyak industri. Dan tip identifikasi. Saya menyerahkannya kepada Anda hari ini. Terima kasih atas cintamu, guru. Benda ini bernilai lebih dari 1000 emas. Saya pasti akan mengikuti ajaran guru saya. Murid belajar siang dan malam. Saya pasti akan memenuhi kerja keras tuan saya. Saya harap Anda akan selalu menjaga hati polos Anda. Bedakan keaslian dengan penglihatan. Bertindak dengan hati nurani. Terima kasih semuanya. Lelang hari ini. Pesta magang Tuan Chen telah berakhir. Undang VIP yang berhasil menawar. Penyelesaian ruang keuangan seluler. Puncaknya akhirnya tiba. Warisan pengetahuan dan pengakuan master. Ini tentu merupakan harta yang tak ternilai harganya. Tapi, uang yang harus Anda peroleh tidak boleh kurang dari 1 sen. Ratusan dan triliunan. Ratusan dan triliunan. Benar-benar ratusan juta. Saya seorang miliarder. Lin Xiaoyu telah memperoleh banyak hal kali ini. Tuan Yao dan saya akan memenuhi janji kami sekarang. Sekarang bawa Anda ke asosiasi. Menyelesaikan prosedur keanggotaan formal. Selamat bergabung dengan asosiasi barang antik. Terima kasih, Presiden Tang. Terima kasih Pak Lin atas rekomendasinya. Guru Yao, kamu terlalu sopan. Mulai sekarang kita akan berada dalam asosiasi. Saling membantu. Oke. Pergi, berjalan. Lebih dari 100 juta. Rumah, mobil hahaha. Tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Saya masih bisa terus mencari kebocoran. Hari ini sederhana. Dewa kekayaan. Apakah kamu di sini? Teman kecilku, aku melihatmu berpegang teguh pada hatimu. Manfaatkan keterampilan dengan baik. Akumulasi kekayaan melebihi ekspektasi. Sangat bagus. Hari ini saya akan membantu Anda lagi. Lihat ini lagi. Tambahkan lebih banyak kekuatan magis. Ini adalah induksi berkah. Setelahnya, kita tidak hanya dapat memperoleh wawasan tentang realitas nilai. Lebih banyak merasakan harta karun dalam kegelapan. Dan tertarik padanya. Anda juga bisa mengetahui asal-usulnya. Saya harap Anda menggunakan mata ini dengan hati-hati. Jangan lupakan anugerah Tuhan. Metode aslinya sudah habis. Jaga dirimu. Jika ada kesempatan suatu hari nanti. Mungkin sampai jumpa lagi. Saudaraku, mengapa kamu begitu terkejut? Apa yang kamu lihat? Liontin kupu-kupu giok ganda. Biografi leluhur keluarga Tang. Saya benar-benar bisa melihat asal-muasal harta karun itu. Di mana kamu melihatku? Ah. Tidak ada apa-apa. Maksudku. Mari kita tidak berdiri di sini lagi.
Kita juga bisa berbelanja di jalan antik. Mungkin akan ada kebocoran. Oke kawan. Lalu dengarkan kamu. Xiaolan. Liontin giok di lehermu. Terlihat cukup aneh. Apakah itu diturunkan dari nenek moyang keluarga Tang Anda? Ya, ayahku memberitahuku. Bagaimana dengan ini? Nenekku menyerahkannya padaku. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Kurasa aku juga belum memberitahumu. Ini diturunkan dari nenek moyang kita kan? Bagaimana kamu tahu? Saya hanya menebak. Kamu lihat. Keluarga seperti Tuan Tang. Apakah masuk akal untuk memiliki liontin giok leluhur? Benar atau salah? Tapi tebakanmu terlalu akurat. Apa yang harus dikatakan? Saya juga menghabiskan waktu lama berbelanja di jalan antik ini hari ini. Ini bahkan bukan hal yang baik. Itu semua besi tua. Ini adalah induksi berkah. Ada hal-hal baik di dekatnya. Ikuti aku. Hei, kamu lagi ngapain? Jauh. Saudaraku. Saudaraku, mengapa kamu membawaku ke sini? Apa yang bisa ditemukan di hutan belantara? Ada harta karun di bawah sana. Di bawah sini. Kami tidak ingin belajar merampok makam. Gali lubang di sini. Paman, bisakah kamu meminjamkan cangkulmu padaku? Jangan khawatir, saya akan mengembalikannya kepada Anda nanti. Oke, anak muda. Jangan hancurkan itu untukku. Terima kasih telah memastikan Anda mengembalikannya dalam kondisi baik. Apa? Pecahkan saja batunya. Sangat bersemangat. Batu apa? Ini adalah batu kasar giok terbaik. Saya menjadi kaya. Saya benar-benar menjadi kaya kali ini. Mereka bilang berjudi pada kekayaan batu. Satu pedang membuat seseorang kaya. Saya menutup telepon. Saya kaya dan berkuasa. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi. Oh. Terima kasih, Paman. Generasi muda saat ini. Ambil batu dan perlakukan itu seperti harta karun. Lin Yuan ada di sini. Ini adalah guru. Namanya Tang Lan. Dia adalah putri Tuan Tang. Sekarang benar. Pengikut. Halo Tuan Chen. Pengikutnya cukup bagus. Sepertinya cocok untukku. Anak muda memang lumayan bagus, hahaha. Oh, Tuan Chen. Berhentilah bercanda. Guru. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu yang serius. Anda terhubung dengan baik. Apakah Anda kenal pakar taruhan batu? Ada juga yang bisa diandalkan. Saluran pembelian batu kasar giok. Bertaruh pada batu sebagai guru. Saya kenal seorang teman dekat. Ada banyak batu di halaman rumahnya setiap hari. Datanglah ke Kaisi. Mengapa Anda tertarik dengan bisnis ini? Sangat tertarik. Guru, saya benar-benar mendapat batu. Silakan lihat dulu. Batu ini, lihatlah kulit dan lampirannya. Ini tidak seperti batu dari tambang yang serius. Rasanya seperti berada di negeri biasa. Terkubur selama beberapa tahun. Matamu sangat kejam. Itu benar. Jenis batu lantai yang tidak diketahui asal-usulnya. Lebih sulit untuk dinilai dibandingkan batu kasar biasa. Batu kasar biasa. Lihatlah penampakan bukaan tambang dan batunya. Ada jejak yang harus diikuti. Batu kasar jenis ini memiliki perubahan internal yang besar. Atau itu tidak berharga. Entah secara kebetulan. Yang terbaik terkubur. Tak ternilai harganya. Risikonya sangat tinggi. Jangan khawatir, Tuan. Saya tidak menghabiskan 1 sen pun. Di mana batu ini? Saya menggalinya secara gratis di gurun di pinggiran kota. Meski hanya berupa potongan, saya tidak akan kehilangan apapun. Kamu nak. Belanja Zero Yuan benar-benar teruji dan benar. Itu saja. Siapa yang menjadikanmu murid dekatku? Ayo pergi. Saya akan mengajak Anda bertemu dengan seorang ahli sejati. Terima kasih guru. Bagus. Akhirnya saya bisa bertemu dengan master yang sebenarnya. Tiba di tempat itu. Anda harus membaca lebih banyak, mendengarkan lebih banyak, dan belajar lebih banyak. Murid mengerti. Oh, Tuan Chen. Angin apa yang membawamu ke sini? Pengunjung langka, pengunjung langka. Keduanya adalah bulan sejati. Ini adalah murid tertutup yang baru saja saya terima. Lin Yuan. Orang di sebelahku ini adalah Tang Lan emas kering ketua Tang. Lin Yuan. Ini adalah bos Chu Yunge. Sehi Zhenyue. Dia teman lamaku selama beberapa dekade. Ia juga ahli sejati dalam bisnis perjudian batu. Si Lau. Aku sudah mengagumimu sejak lama. Halo bos Si. Aduh. Anda yang terbaru. Di dunia antik dikabarkan bahwa itu ajaib. Lin Yuan. Hai, Tuan Chen.
Anda sangat beruntung. Untuk memiliki murid yang hebat? Hei, Buddha besarmu. Datanglah ke kuil kecilku hari ini. Mengapa kamu tidak datang ke sini untuk minum teh? Katakan yang sebenarnya. Muridku. Saya cukup tertarik dengan perjudian batu. Dia bahkan mendapat batu sendiri. Saya hanya ingin bawa dia ke Buddha sejatimu. Belajar-belajar. Biarkan Anda membantu saya menutup mata. Oh, Tuan Chen, kamu benar-benar membuatku kesal. Di depanmu. Beraninya aku menyebut diriku master? Mereka semua belajar satu sama lain. Belajar dari satu sama lain. Kamulah orangnya. Di pasar barang antik, saya menemukan beberapa kebocoran besar. Batang Lin Yuan. Saya mendengar bahwa Anda memiliki mata yang jahat. Melainkan bisnis judi batu ini. Ayo bermain denganmu. Itu berbeda. Sulit untuk menghitung dewa di dalam batu. Andalkan saja keberuntungan. Hati-hati dan kehilangan semua uang yang Anda hasilkan dalam bisnis ini. Bulan sejati. Pemuda ini adalah Chen Lao. Itu aku. Keponakan yang tidak berguna. Saya sudah berkecimpung dalam bisnis ini sejak saya masih kecil. Belajar sedikit. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Membuatmu tertawa. Xiao Lei. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah Chen Hansheng Chen Lao. Pemimpin di dunia antik. 10 sarang perjudian batu kami bertambah. Tidak cukup untuk menyinggung perasaan orang tuanya. Tidak bahagia. Bersikaplah hormat. Paman, saya tidak bertengkar dengan Tuan Chen. Aku tidak tahan dengan muridnya. Dia tidak terlihat jauh lebih tua dariku. Apa yang kamu tarik? Bisakah barang antik ini dibandingkan dengan perjudian batu? Apa yang Anda ketahui, Tuan Chen? Tidak ada murid seumur hidup. Mata yang pilih-pilih. Pasti ada sesuatu yang lebih rendah dari orang ini. Harap menahan diri. Jika Anda terus berbicara secara terbuka, segera kembali. Chen Lao. Generasi muda tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan saya. Sekarang ini ada di sini. Mari kita ikuti saja aturannya. Lin Xiaoyu. Apakah kamu mau di tempat kami? Pilih beberapa batu dan cobalah. Jangan repot-repot, Bos Si. Saya sendiri yang membawa batu itu. Ini dia. Saya ingin Anda dan Tuan Chen membantu saya melihatnya. Ngomong-ngomong, pinjam mesin baudi untuk digunakan. Buka jendela dan potong pisau. Buka jendela dan potong pisau. Cangkang kulit ini dan tanah yang menempel. Sepertinya itu bukan berasal dari tambang. Agak seperti terkubur di tanah biasa dalam waktu lama. Bosi, penglihatanmu sangat bagus. Yang ini, memang dari gurun pasir di pinggiran kota. Digali. Batu yang jatuh ini. Potong menjadi 100 bagian. 99 yuan adalah potongan. Ini Xiao Yulin. Anda harus siap kehilangan uang. Bosi kehilangan uang. Anda harus memiliki beberapa keterampilan. Saya tidak menghabiskan 1 sen pun untuk membeli batu ini. Mereka digali dari pinggiran kota. Ditulis bersama di pinggir jalan. Saya baru saja menemukan sebuah batu. Di sini menimbulkan masalah. Kami benar-benar berpikir ini adalah tempat pembuangan sampah. Bagaimana perasaanku? Sangat akurat. Saya hanya berpikir, pasti ada sesuatu di dalam perut batu ini. Bosi. Tuan masalah. Potong pisau. Baiklah kalau begitu. Lauli. Ambil kembali. Buatlah potongan berdasarkan pengalaman Anda. Baik, Bos. Berpura-pura. Kita harus memutuskannya nanti. Bunganya adalah bunga berwarna putih. Biarkan saya melihat bagaimana Anda berakhir. Potong. Potong. Daging putih ini. Tidak ada. Hahaha. Hamparan warna putih yang luas. Anda hanya bermain-main dengan botol dan kaleng. Saya benar-benar mengira saya adalah seorang jenius taruhan batu. Ini sangat lucu. Saya jelas melihatnya. Ada barang bagus di sana. Sungguh beruntung. Harus saja yang berwarna hijau dan yang tidak berwarna hijau. Garis pemisah telah terpotong. Tuan itu. Pisaumu benar-benar memotongnya. Suatu kebetulan, potong tepat pada jahitan antara kulit dan daging. Bisakah Anda membuat potongan lagi dari sini? Kali ini, potong sedikit lebih tebal. Ini benar, tidak peduli berapa kali dipotong. Biayanya adalah biayanya. Memotong 10 kali adalah usaha yang sia-sia. Jangan buang waktu semua orang. Sihilei. Diam. Katakan satu hal lagi. Segera keluar. Tuan Chen dan Xiao Yulin adalah tamu. Di mana giliran Anda untuk menuding? Lauli. Ikuti garis yang ditarik oleh Tuan Lin. Potong. Hati-hati. Baik, Bos.
Tuhan. Ini adalah... Ya Tuhan, ini. Bagaimana kalau saya lihat? Penuh warna hijau. Ya Tuhan. Aduh. Spesies kaca. Warna penuh hijau kekaisaran. Warna ini cerah dan rata. Kemurnian ini. Tidak ada kotoran. Warna dan aura terbaik ini. Itu tidak dapat ditemukan di tambang biasa. Hal ini terjadi dalam kondisi geologi khusus. Setelah waktu yang sangat lama. Ia hanya dapat dibentuk dengan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Bukan milik siapapun di antara miliaran orang. Jika itu adalah bahan ini. Dapat menghasilkan daging giok lengkap. Nilainya setidaknya 500 juta. 500 juta. Saudaraku, kamu terlalu hebat, bukan? Tuan Lin dan Bosi. Nama keluarga saya adalah Shen. Dia berkecimpung dalam bisnis perhiasan giok. Bisakah Anda mengizinkan saya melihat materi ini? Ya. Saya telah berkecimpung dalam bisnis perhiasan selama lebih dari 30 tahun. Materi ini sepenuhnya subversif. Pengetahuan saya. Tuan Lin. Sepotong bahan ini. Saya bersedia menawarkan seseorang 500 juta yuan. Transfer uang di tempat. Bos Shen ini sangat senang. Itulah masalahnya. Batu ini milikmu. Terima kasih Tuan Lin. Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Paman. Saya telah berkecimpung di industri ini selama 7 tahun. Ada puluhan ribu batu yang pernah saya lihat dengan tangan saya sendiri. Saya belum pernah melihat hal sebaik ini. Sekarang kamu tahu ada seseorang di luar sana. Ada langit di luar langit. Apakah Anda yakin sekarang? Ini hanyalah. Dia sangat beruntung. Kucing buta bertemu tikus mati. Lin Yuan. Apakah Anda berani bersaing dengan saya? Di sini, di tempat pamanku. Mari kita masing-masing mengambil satu batu. Solusi di tempat. Siapa yang menawarkan harga lebih tinggi, siapapun yang menang. Biarkan semua orang melihat. Siapa yang benar-benar mampu? Anda pasti malu di sini. Biarkan Tuan Chen melihatnya. Kamu hanyalah seorang bajingan yang beruntung. Mungkin. Saya masih bisa menjadikan Tuan Chen. Pertimbangkan kembali untuk menerima pekerja magang. Oh. Ada pertandingan lain untuk ditonton. Orang tua. Saya paling suka menonton anak-anak muda berkompetisi. Lin Yuan. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mau? Bandingkan dengan teman kecil si ini. Masih belum yakin. Mari kita tuangkan air es pada fakta hari ini. Bangunkan kamu. Oke. Karena kakak senior si ingin memberi nasihat. Kalau begitu tentu saja aku bersedia menemanimu. Hari ini saya akan mengajari Anda sebuah kebenaran, orang-orang muda. Jangan terlalu sombong. UPS, ini bukanlah sikap sombong. Apakah kamu masih disebut pemuda? Tuan Chen, lihat. Kau muda masih energi. Ada kemarahan. Hahaha. Ya. Orang tua menyukai Anda dan saya. Sudah lama tidak seperti ini. Tampak juling. Ketika kita tua, kita hanya bisa menyaksikan keseruannya. Saya telah memilih, hanya yang ini. Bahan dari Moxie Shachangkou. Kulit ketat. Bunga pinus segar. Lin Yuan, giliranmu. Jangan terlalu pilih-pilih. $200 juta. Meski tidak seberharga yang baru saja saya miliki. Tapi itu cukup untuk membunuhmu seketika. Penilaian harta karun profesional. Saya memilih bagian ini. Pilih saja yang ini. Sampah seperti itu. Semua orang optimis. Casing kulit ini kusam. Kasar dan longgar. Ini adalah diriku beberapa hari yang lalu. Pilih sendiri sisa-sisanya. Dibuang ke tumpukan sampah. Anda benar-benar menaruh benda ini saat bayi digendong. Hahaha. Saudara Si. Apakah ada sesuatu di dalam batu ini? Kami masih harus membukanya untuk mengetahuinya. Itu saja. Anda akan tercengang saat dipotong. Bicara keras. Saudara Si. Jika tidak, pertimbangkan bahan yang saya beli ini. Berapa harga yang ingin Anda berikan kepada saya? Hanya kain ini. Berikan saja padamu.
Saudara Si. Karena ini adalah kompetisi. Uang masih perlu dibelanjakan. Kalau ada sesuatu yang baik yang keluar. Milik siapa itu? Karena Anda bersikeras memberi saya uang. 50.000, 5 arah, 50.000, bersungguh-sungguh saja. Kesepakatan. Lin Yuan. Sepotong bahan ini. Itu adalah sampah yang saya saring dengan tangan saya sendiri. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkannya dari bahan ini, dapatkan barang bagus. Saya akan mengenali Anda sebagai tuan saya hari ini. Kakak Si serius. Karena ini adalah pertandingan persahabatan. Maka itu adalah persahabatan. Kedua dalam kompetisi. Katakan lagi. Anda semua memiliki bos seperti Stone. Tuan yang luar biasa. Kenali satu lagi. Saya khawatir ada sesuatu yang salah. Tidak sombong atau tidak sabar. Bagus. Oh, temperamen Lin Xiaoyu. Ini sangat jarang. Kurang omong kosong. Izinkan saya menunjukkan kekuatan saya hari ini. Menguasai. Buka punyaku dulu. Potong untuk saya dari baris ini. UPS. Warnanya hijau. Bunga es. Seks sudah masuk. Kepala airnya bagus. Selamat, Tuan Si. Itu benar. Bunga yang mengapung di es penuh warna dan air. Nilai penjemputan. Setidaknya 50 juta. 50 juta batu sungguh menakjubkan. 50 juta. 50 juta. Sekarang giliranmu. Nah, saya ingin melihatnya. Anda 50.000 hal. Trik apa yang bisa dihasilkan? Menguasai. Dari semua ini. Tuan Lin, izinkan saya memulai. Ya Tuhan. Ini adalah UPS. Ini adalah bunga violet es tinggi. Terlalu tua untuk menjadi hitam. Warna menjadi satu. Sempurna. Bahan bagus ini. Ini benar-benar hal terbaik yang tidak dapat ditemukan. Hanya bagian kecil ini. Bernilai setidaknya 200 juta. 200 juta hanyalah jerawat hitam itu. Tuhan itu luar biasa. Pemuda ini tidak beruntung. Itu adalah mata dewa. Maaf Tuan Lin. Saya buta. Kesombongan. Aku meremehkanmu karena kamu masih muda. Saya salah dan saya yakin saya kalah. Kakak Si serius. Berjudi di atas batu, selalu ada pemenang dan pecundang. Selain itu, ini adalah pertandingan persahabatan. Belajar dari satu sama lain, buat kemajuan bersama. Apa yang baru saja saya katakan, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tidak. Kekuatanmu berada di luar jangkauanku. Untuk selanjutnya, Anda adalah panutan saya. Tolong beri saya beberapa saran. Belajar dari satu sama lain. Oke. Tidak ada perkelahian, tidak ada kenalan. Bulan sejati. Apakah kamu melihat, anak muda seharusnya berpenampilan seperti ini? Penuh semangat. Mengetahui bahwa kesalahan dapat diperbaiki. Kedua orang ini berkumpul. Saling menguatkan, akan menjadi hebat di masa depan. Ya. Hari ini. Kegagalan Xiao Lei di sini tidak sia-sia. Terima kasih, Xiao Yulin. Beri dia hubungan yang baik. Sebuah pelajaran berharga. Tentu saja. Xiao Yulin. Sepotong bahan ini. Sejak dibuka di tempat saya. Sangat bagus. Aku sungguh gatal. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia menjualnya kepada saya. 200 juta. Saya akan mentransfer uangnya sekarang, karena Bosi menyukainya. Kalau begitu lakukan saja apa yang kamu katakan. UPS, ayo cepat. Berikan. Ini sudah larut, Zhenyue. Saya masih memiliki beberapa pertemuan yang harus saya hadiri. Saya akan mengajak mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dulu. Hai, Chen tua yang baik. Lalu berjalan perlahan. Lin Xiaoyu Tanglan. Apakah Anda akan sering datang di masa depan? Lin Yuan. Sebagai seorang guru, saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan sendiri. Aku tidak akan mengantarmu nanti. Kalian anak muda membuat pengaturan sendiri. Jaga baik-baik gadis kecil ini. Ambil langkah pertama sebagai seorang guru. Aku tidak akan menunda kalian berdua lagi. Hahaha. Dunia 2. Apa yang Tuan Cheng katakan? Apakah tuanku salah memahami sesuatu? Itu hanya kesalahpahaman. Ah, apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa, bahwa aku lapar. Tolong traktir aku makan malam. Ah, siapa yang mengundang siapa? Saya lupa uang saya ketika saya keluar. Dan Anda sudah menghasilkan ratusan juta. Anda bahkan tidak ingin mentraktir saya makan? Pelit. Oke, saya mohon. Katakan itu, apa yang ingin kamu makan? Cukup untuk makan besar, cukup banyak.
Saya tahu restoran pribadi yang sangat bagus. Ikuti aku. Ah, makanan itu enak sekali. Terutama Buddha yang melompati tembok. Segar sekali hingga lidahku hampir menelannya. Itu membunuhku. Sangat bagus. Senang rasanya punya uang. Anda bisa datang lagi lain kali. Ketika saya datang lagi, mari kita coba ceroker kuning khasnya. Ini yang kamu katakan. Bawa aku bersamamu lain kali. Perasaan ini. Saudaraku, ada apa denganmu? Betapa tidak nyamannya. Kamu kenyang. Ah, kakak baru saja selesai makan. Kemana kamu pergi lagi? Kamu tidak perlu bertanya, ikut saja denganku. Sesuatu yang besar. Pelan-pelan, aku tidak bisa lari lagi. Ada yang salah. Induksi berkah. Tidak pernah begitu bersemangat. Bahkan 200 juta batu giok. Induksi hanyalah panduan lembut. Apa asal mula benda di bawah sana ini? Kakak laki-laki. Apa yang kamu lihat? Di mana bayinya? Sayang di sini. Tapi, mata yang diberikan oleh dewa kekayaan tidak pernah gagal. Hanya ada satu kemungkinan munculnya tanda tanya. Itu karena level atau energi benda ini tinggi. Sangat tinggi sehingga untuk sementara tidak dapat dianalisis oleh mata surga. Tidak peduli apa, gali dan bicarakan nanti. Menggali. Ya, aku tetap di sini. Kalau begitu aku akan membantu juga, meskipun aku menggunakan tanganku hari ini. Tarik itu untuknya juga. Angstrom. Tidak perlu. Hanya berdiri di samping dan menonton. Jangan sampai tangan Anda kotor saat menggali tanah. Saya bisa melakukan kerja keras. Menurutku itu apa? Batu lain. Mungkinkah itu masih batu giok? Ditakdirkan untuk berumur panjang dan sejahtera. Segel giok kerajaan. Saudaraku, ada apa denganmu? Xiaolan, kali ini saya menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tidak. Saya harus memanggil saya guru. Benda ini terlalu besar, kami juga tidak bisa mengatasinya. Lin Yuan, untuk Museum Si Zheng Hehuaxia. Dekan Zhang, saya mengadakan seminar yang sangat penting. Ada apa denganmu? Selanjutnya, menguasai. Saya tidak peduli pertemuan apa yang Anda ikuti saat ini. Ini jelas tidak sepenting saya. Anda membawa orang-orang bersama Anda sekarang. Pabrik pupuk Lai Cheng Dong Lao Cheng. Lihatlah gurun di belakang. Lin Yuan, tenanglah. Jenis batu apa yang ditemukan? Ini sepadan dengan keributan Anda. Menguasai. Bukan batu. Itu segelnya. Segel batu giok. Segel giok kerajaan. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Segel giok kerajaan. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Menguasai. Saya bisa membuat lelucon tentang apapun. Tapi ini satu-satunya. Jangan pernah membuat lelucon. Oke, tunggu aku. Saya akan segera ke sana. Di mana barang-barang Lin Yuan? Guru, masalahnya ada di dalam batu ini. Tapi saya tidak tahu cara membukanya. Tuan Wang, atasan domestik. Peninggalan budaya ahli pembangunan yang tidak merusak. Serahkan pada Anda. Hati-hati. Hal-hal di dalamnya mungkin terkait dengan fondasi negara. Jangan khawatir, Tuan Chen. Di dalamnya ada sebuah kotak. Ada sebuah kotak di sini. Metode perlindungan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Yuan, bagaimana kamu tahu? Ada segel kerajaan di dalamnya. Guru, saya bisa merasakannya. Saya selalu merasa. Segel giok harus ada di dalam. Ayo, biarkan aku melihatnya. Ditakdirkan untuk berumur panjang dan sejahtera. Ditakdirkan untuk berumur panjang dan sejahtera. Itu skrip anjing laut dan serangga. Kaligrafi lisi. Kaki emas dan batu giok ini. Ukuran dan kualitasnya baik-baik saja. Semuanya cocok. Tuhan. Tuhan, Kamrat Lin Yuan yang luar biasa. Kamu menemukannya. Sesuatu yang luar biasa. Ini adalah segel kekaisaran. Segel giok diturunkan dari negara yang telah hilang selama ribuan tahun. Ini bukan sekedar harta nasional. Ini adalah jiwa negara. Kemunculannya kembali akan mengejutkan seluruh negara. Ini adalah penemuan yang membawa zaman. Masalah besar. Lao Chen. Segera beritahu tim ahli. Harta nasional ini
Harus segera diantar kembali ke Cina. Pusat Pengawasan Peninggalan Budaya Museum. Tidak bisa menunda sejenak. Cepat. Melalui Museum Huaxia. Dipantau oleh tim ahli yang paling berwibawa. Sekarang saya mewakili kelompok ahli. Diumumkan secara resmi, segel giok ditemukan oleh Tuan Lin Yuan. Sejak mendiang Kaisar dinasti Tang itulah. Li Chongke membakar dirinya sendiri dalam pelukannya. Setelah hilang selama 1087 tahun. Segel giok dari dinasti Qin. Segel giok kerajaan. Awal dinasti Qian 221 SM. Qin Shi Huang memusnahkan 6 kerajaan. Satukan dunia. Untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran, Perdana Menteri Li Si diperintahkan untuk menggunakan HSBI sebagai bahan bakunya. Membuat segel giok ini. Ribuan tahun yang akan datang. Segel giok ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dinasti. Mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Selalu menjadi simbol kekuasaan kekaisaran Tiongkok. Namun pada tahun 936 M. Li Chongke, mendiang kaisar dinasti Tang akhir, terjebak di Menara Xuanwu, Luoyang, dalam keputusasaan. Li Chongke membakar dirinya sendiri dan membakar dirinya sendiri di pelukannya. Sejak itu, keberadaan segel giok tersebut menjadi misteri. Tidak ada jejak selama ribuan tahun, tapi apakah segel gioknya benar-benar terbakar? Sekarang, tolong beritahu saya tentang penemu segel kekaisaran. Tuan Lin Yuan. Beritahu semua orang. Sejarah di balik harta nasional ini. Terima kasih, Dekan Zhang, dan seluruh rekan senior yang hadir di sini. SBI adalah giok spiritual milenium. Titik leleh yang sangat tinggi, tidak pernah bisa terbakar dengan api biasa. Berdasarkan penelitian dan kesimpulan kami, yang paling mungkin terjadi adalah saat Li Chongke membakar dirinya, segel gioknya jatuh, puing-puing bahan bangunan yang runtuh. Ada juga lapisan batu bata yang dibungkus. Setelah sekian lama berada di bawah tanah, fusi dan penetrasi dengan mineral. Akhirnya, di lapisan luarnya, membentuk cangkang pelindung batuan padat. Ini adalah lapisan kebetulan. Hanya dengan begitu Yusi bisa, setelah hampir 1000 tahun, muncul kembali di dunia manusia dalam bentuk utuh. 1000 tahun penantian dan keheningan. Sekarang sudah kembali. Konon segel giok negara merupakan senjata penting negara. Itu bukan milik siapapun. Itu milik sejarah. Milik negara. Milik setiap keturunan Yan dan Huang. Itu benar. Melindungi peninggalan budaya nasional, mewarisi peradaban sejarah. Ini adalah tanggung jawab setiap orang Tiongkok. Lebih membangkitkan gairah kita, menghargai dan percaya diri terhadap budaya nasional. Kamrat Lin Yuan. Saya mewakili negara. Museum Perwakilan. Atas nama seluruh keturunan Tionghoa, terima kasih. Anak baik, aku bangga padamu sebagai guruku. Saudara Lin Yuan, kamu selalu yang terbaik.